Selamat sore. Sambil kita tunggu teman-teman yang lain join ya. Selamat sore Bu Bos. Wah, ada Bu Sis nih jauh-jauh dari Banyuwangi, udah gabung. Halo Agra. Asik, udah mulai pada gabung nih. Teman-teman yang sudah gabung, apakah bisa mendengar suara saya dengan baik? Mumpung belum mulai nih. Hah? Oke, confirm ya. Baik. Sambil kita tunggu Pak Jeff gabung dengan kita. Baik, matur nuwun Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan koneksinya lancar ya, baik dari sisi saya dan sisinya Pak Jeff nanti. Sebelumnya juga kita udah trial tadi sebelum ini. Alhamdulillah lancar, mudah-mudahan sepanjang acara juga koneksinya juga lancar. Baik, selamat sore sahabat Teras Mitra semua. Selamat bergabung kembali dengan acara Teras Mitra Share volume yang ke-51. Terasa ya, udah sharingnya udah sampai volume yang ke-51. Ketemu lagi dengan saya Fitria. Saya yang akan jadi host teman-teman selama acara TM Share volume 51 ini. Terima kasih juga untuk para sahabat Teras Mitra yang selalu mengikuti TM Share dari awal. Terima kasih untuk dukungannya, dan atas dukungan teman-teman juga kami bisa tetap lanjut sharing dengan teman-teman, dengan para sahabat Teras Mitra sampai volume 51. Kami berharap dukungan dari teman-teman masih tetap ada dan tetap setia mengikuti TM Share selanjutnya, baik di IG Live yang selalu rutin kita lakukan di hari Kamis sore seperti ini jam 4 WIB, dan juga melalui Zoom di setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Nah, di TM Share volume 51 ini kami akan mengundang Pak Jeff Iskandar Syah Kristianto. Beliau adalah program manager dari Yayasan Bedo yang berbasis di Bali. Kenapa saat ini kami memilih untuk mengundang Pak Jeff di tengah-tengah kita semua? Karena Pak Jeff ini adalah expert mentor untuk ngawal teman-teman UMKM, bagaimana yang banyak memberikan pendampingan dan memberikan masukan ke UMKM, bagaimana bisa bertahan di kondisi pandemi seperti sekarang ini. Nah, tapi sebelum saya undang Pak Jeff yang sudah gabung dengan kita, saya mau informasikan dulu ke teman-teman bahwa kami tetap selain teman-teman bisa mengikuti obrolan saya dengan Pak Jeff sore ini, teman-teman juga bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar mengenai, tapi mesti sesuai ya dengan topik obrolan kita, obrolan kita pada sore hari ini, yang temanya bertahan di bawah bayang-bayang pandemi. Kayaknya agak serem-serem gimana gitu ya. Tapi ini sangat relevan dengan kondisi kita pada saat ini. Lalu selain pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang bisa disampaikan di kolom komentar,
Di akhir sesi kita juga akan ada pertanyaan yang akan kita sampaikan di IG story-nya Teras Mitra. Habis itu kita akan milih 2 pertanyaan yang sudah teman-teman sampaikan di kolom komentar dan 1 penjawab yang benar untuk mendapatkan gift dari Teras Mitra. Nah, kita nggak usah lama-lama lagi. Ini teman-teman dari berbagai daerah udah gabung. Ada selain mitra-mitra GFSGP, juga dari Teras Mitra, juga ada teman-teman membernya Bedo gabung dengan kita sore ini. Selamat datang semuanya. Kita langsung undang aja Pak Jeff. Kita sedang tunggu. Oke. Halo. Ini dia. Akhirnya masuk juga. Baik. Sempat uwer-uwer, nggak bisa gabung. Saya restart handphone dulu. Oh, oke. Enggak sih, tadi aku sudah buka aja sambil nunggu Jeff gabung. Jadi untuk rule-nya sudah saya coba sampaikan ke teman-teman, para sahabat Teras Mitra yang hadir di TM Share volume 51 ini. Baik, selamat sore Jeff. Apa kabar? Baik, apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah. Tadi sudah saya perkenalkan bahwa sore ini TM Share volume 51 mendatangkan Jeff sebagai program manajer Yayasan Bedo. Tapi seperti apa sih sebenarnya atau apa yang dilakukan Jeff, dan Jeff perkenalan dulu deh sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang bakalan seru, juga sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman. Silakan Jeff, langsung aja kita ya. Oke, namanya udah jelas ya, ada situ Jeff Bustianto. Lihat di bawah sini. Jadi kalau saya sekarang posisinya sebagai program manager dari Yayasan Bedo. Jadi Yayasan Bedo ini bergerak di bidang pengembangan UMKM. Kita sudah mulai yayasan ini sejak 15 tahun yang lalu, ketika krisis bom Bali. Kemudian kita ada program dari Eropa untuk membantu UKM Bali agar bangkit lagi. Nah, kami adalah hasil dari program, exit strategi dari program Euro Bali. Nah, setelah itu ya berkembang. Bedo awalnya diciptakan untuk saling berbagi antar pengusaha di bidang ekspor. Saya sendiri dulu ekspor handicraft, home decor ke beberapa negara. Kemudian berkembang, akhirnya kita lebih nggak hanya berbagi di lingkaran kita sendiri, tapi juga ke lingkaran yang lebih luas. Kurang lebih seperti itu kalau Bedonya. Jadi Bedo sendiri sebenarnya lahir karena adanya krisis ya. Ini sangat cocok banget dengan kondisi kita saat ini ya Jeff. Meskipun beda situasinya, cuman ya hampir sama ya. Meskipun sekarang krisisnya di seluruh dunia ya, nggak cuma di Bali aja. Gitu. Perihnya sama. Waktu krisis bom Bali, kita perih juga ya. Cuman bangkitnya juga cukup lama waktu itu, bertahun-tahun loh. Untuk yang ekspor ke Bali itu butuh waktu sekian panjang gitu. Dan honestly waktu itu juga banyak banget sebenarnya organisasi yang tumbuh ya, karena ingin juga membangkitkan gitu. Di saat ini juga ya, ketika krisis pandemi sekarang ini juga banyak sekali juga organisasi yang tumbuh untuk bersama-sama membantu UMKM. Oke. Ya, selain itu juga banyak juga, setiap kali krisis pasti yang terdampak adalah banyaknya UMKM baru. Betul. Iya, betul. Tapi mereka bisa jadi juga sebagian dari mereka juga bisa, selain bertahan juga bisa thriving ya, Jeff ya. Kita akan ngobrol lagi di bagian akhir nanti mengenai ini. Nah, kalau tadi Jeff bilang bahwa Bedo itu semangatnya adalah berbagi. Nah, model berbaginya seperti apa sih Jeff? Kalau bisa dijelaskan di Bedo itu programnya atau pendampingannya atau pelatihannya seperti apa? Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Oke. Kalau Bedo sendiri, kalau berbaginya pastinya berbagi pengetahuan ya, pengalaman. Karena pasti kalau menurut saya
bisnis itu apa sih yang mesti diomongin? Ujungnya itu lagi sebenarnya. Ya ngomongin bahan baku, ngomongin masalah dengan karyawan, ngomongin produksi, itu lagi sebenarnya muter. Dan beberapa dari kita, teman-teman kita sebenarnya sudah mengalami hal itu gitu, sudah pernah merasakan pahitnya gitu, dan sudah melewati masalah itu dan bisa diceritakan ke teman yang lain. Kan katanya pengalaman yang baik itu adalah hal yang paling baik itu adalah pengalaman ya. Pengalaman adalah guru terbaik. Ya, Benar nggak? Tapi kalau menurut saya pengalaman itu bukan guru terbaik. Pengalaman orang lain adalah guru terbaik. Sehingga kita nggak perlu kejeblos dulu sehingga dapat lesson learn-nya gitu. Orang lain udah ngalamin, kita tinggal petik aja pengalamannya gitu. Dan Bedo ya kita saling berbagi antara anggota juga kepada anggota dengan teman-teman dampingan. Jadi Bedo kalau misalnya kita ada program seperti saat ini ada program export coaching program skor gitu. Ketika mereka sudah menjadi penerima manfaat, kami dorong mereka untuk menjadi pemberi manfaat. Jadi saling bolanya tuh makin lama makin besar yang menerima manfaatnya. Ya. Nah, kalau tadi kita tahu ya bahwa Bedo dimulai karena adanya bom Bali dan krisis yang ini, dan Bedo sendiri juga base-nya di Bali. Nah, kalau untuk teman-teman penerima manfaat ini, apakah khusus dari Bali atau ada dari daerah lain juga, Jeff? Awalnya memang untuk Bali, waktu ketika pertama kali dibentuk. Sehingga Bedo namanya dulu Bali Export Development Organization. Kemudian kita berubah nama menjadi Business dan Export Development Organization. Karena sebenarnya sejak 2010, jangkauan kita udah nggak lagi Bali. Kita banyak melakukan program di seluruh Indonesia. Saat ini kita sudah melakukan program dari Sumatera sampai ke Kupang. Oh wow, udah banyak tempat ya. Maluku belum, sama Kalimantan. Kita tunggu yang di Papua ya, Jeff. Di sini ada orang-orang, ada donor-donor yang mau menyusuri. Bu Bos, panggilan loh ini. Langsung ya, Jeff. Oke, kalau misalnya tadi Bedo sekarang sudah bisa berbagi di banyak tempat di Indonesia. Nah, kalau boleh hitung-hitungan nih sudah berapa banyak sih, Jeff, UKM yang jadi penerima manfaatnya Bedo, baik yang kecil maupun yang besar gitu, kayak gitu. Sampai kalau sebenarnya dihitung penerima manfaatnya berdasarkan berapa orang yang menerima pelatihan kita saja, itu kalau datanya kami itu setiap tahun itu sekitar 1.000 sampai 1.600 penerima manfaat ya dalam setahun. Tapi kan nggak semuanya kita hitung bisanya. Kalau itu hanya sekedar datang seminar gitu ya, itu kita hitung sebagai angka gitu ya. Cuma kami sebenarnya tidak merasa itu sebagai angka yang cukup menarik gitu. Karena yang menarik adalah sebenarnya yang mereka terus berada dalam lingkungan kita, dalam komunitas kita. Tidak hanya satu kali dengerin, udah gitu bye-bye gitu. Nah, kalau yang lengkap, yang menjadi komunitas, saat ini kita punya 2 WhatsApp group, ya, dan satu WhatsApp group itu 250 orang. Jadi kurang lebih ada 500-an anggota yang sangat committed, ya, bersama-sama dengan Bedo, jalan berbarengan dan saling berbagi cerita, berbagi pengalaman gitu. Ya. Luar biasa ya, teman-teman yang jadi penerima manfaat Bedo dan bertahan. Dan Bedo juga selain misalnya selesai gitu masih tetap di openi ya, Jeff ya, tetap dirangkul ya teman-teman ini ya. Oke, kalau misalnya pas proses pendampingan itu biasanya kalau yang jalan panjang untuk program itu biasanya proses pendampingannya seperti apa sih, Jeff? Lalu teman-teman peserta pendampingan atau teman-teman peserta training ini biasanya materinya apa sih yang biasanya mereka perlukan tuh apa yang kadang-kadang nggak kepikiran gitu loh, bahwa ini sesuatu yang penting. Nah, mungkin Jeff bisa jelaskan lagi nih bagian. Oke. Dulu tuh orang sukanya bikin tuh pelatihan ya. Wah, ada kegiatan-kegiatan tuh pelatihan gitu ya. Sekali pelatihan selesai gitu ya. Pembicaranya dapat duit, lumayan pulang gitu ya. Baik. Gue paling sering juga tuh dapat undangan-undangan menjadi narasumber gitu ya. Cuman kalau menurut kita sebenarnya itu nggak efektif sebenarnya. Karena orang nggak cukup untuk terinspirasi.
Ya, kalau mereka datang ke seminar, mereka terinspirasi. Tapi yang mereka mau perlukan adalah sebenarnya terinspirasi dan bisa melakukan perubahan gitu. Sehingga menurut kami yang efektif adalah pelatihan dan ada pendampingan, ada coachingnya. Sehingga misalnya kami dengan beberapa donor yang membantu kami untuk menjalankan itikat baik ini, kita usulkan program itu tidak dalam waktu pendek, jadi bisa dalam waktu 6 bulan. Jadi ada pelatihannya beberapa kali, itu ada pelatihannya juga beberapa kali. Gitu. Jadinya ada satu seri, dan kita juga bisa pantau dari sebelum mereka ikut program sampai akhir mereka selesai program, perubahan apa saja yang telah terjadi, sehingga nggak cuman mereka semua sebagai menjadi data KPI ya gitu. Oh mereka udah checklist nih, udah diberikan manfaat gitu. Tapi sebenarnya bagi mereka sendiri nggak ada hasilnya, nggak ada apa-apanya gitu. Nah itu yang kita nggak suka juga. Kita pengen ada something yang dapat mereka rasakan gitu. Ya, ya. Kalau materi sebenarnya macam-macam ya, Fit ya. Materi sebenarnya yang paling penting kalau menurut saya adalah untuk semua bisnis adalah mengenal identitas usaha mereka dan segmen pasar. Itu sangat dasar sekali. Karena kalau kita dan kebanyakan juga para teman-teman UKM kebanyakan tidak mulai dari situ. Kebanyakan ya mulai karena hobi bikin sesuatu laku gitu ya udah jalannya begitu terus gitu ya. Makin besar persaingan makin banyak, nggak kuat, ya nggak jadi bingung gitu. Nah, karena kita harus balik lagi mundur melihat identitas kita sih apa sih, bisnis model kita kayak apa gitu. Lalu siapa sih yang kita target, yang kita jual, kita tuju tuh siapa. Nah mengenal itu dulu, lalu ya mulai perbaikan dari sisi bisnisnya, ngitung harga pokok penjualan yang benar gitu ya, jangan sampai salah ngitung gitu. Kayaknya bisa ya Pet ya, jadi Pet ya kan tadi itu kalau kita bikin kayaknya lah, kayak bisnisnya rame Pak, tiap hari sibuk gitu, nggak pernah ada waktu, diajak jalan-jalan nggak bisa gitu. Tapi nggak punya duit, dompetnya habis mulu. Jadi bisnisnya cuma kerja bakti ya Jeff, karena dia nggak terbiasa, dan harga juga biasanya teman-teman UMKM kan nyontek produk yang lain gitu ya. Jadi oh yang lain jualan produk yang sama, harga berapa kita sama deh, padahal mungkin ada yang beda gitu ya. Betul. Yang bahaya lagi adalah yang dicontek adalah yang salah gitu ya. Yang mereka emang punya budget promosi yang sangat besar, yang dicontek yang lagi budget promosi gitu. Langsung berdarah dengan langsung. Ya, ini banyak ya terjadi di teman-teman UKM. Nah, teman-teman yang hadir di TM Share sore ini mungkin sudah mulai bisa mengajukan pertanyaan nih ke Pak Jeff dari obrolan awal tadi, di beberapa menit awal ini. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman silahkan, tapi saya akan coba lanjut nih ngobrol sama Pak Jeff. Nah, tadi udah disampaikan ya bahwa sebenarnya yang paling penting itu mengenal segmen pasar, identitas dan segmen pasar. Siapa dia sebenarnya, produknya dia itu kayak kekuatannya di mana, kayak apa, dan dia mau jualan ke siapa, kayak gitu. Apakah jualan ke lingkupnya cuman mungkin tetangga atau dalam satu kota, atau mau jualan ke tempat yang lebih jauh lagi gitu ya Jeff ya. Terus, nah masuk nih ke masa pandemi ini. Kalau masuk ke pandemi ini, apakah masih melakukan program pendampingan atau justru malah semakin mempeng atau semakin banyak program nih Jeff sebenarnya di masa-masa kayak gini sebenarnya? Sebenarnya makin sibuk saat ini ya. Jadi makin sibuk. Tapi kalau dulu sibuknya sibuk traveling, sibuk di bandara gitu ya. Tiap minggu sekali saya terbang gitu. Sekarang di Bali aja, tapi tiap hari pantengin laptop gitu ya. Karena itu semakin banyak gitu ya. Tapi ya puji Tuhan sih sebenarnya ketika masa pandemi datang, justru Yayasan Bedo melihat ini sebagai amanah nih, bahwa ini saatnya kita sebenarnya bekerja, berkarya gitu. Karena dulu mungkin kita bekerja hanya ingin membantu gitu ya, tapi saat ini adalah penerima manfaat yang kita bantu sedang sangat-sangat membutuhkan gitu. Jadi ketika awal pandemi datang, kami melakukan rapat di Bedo, dan kami putuskan untuk melakukan satu pergerakan. Gimana caranya agar teman-teman UMKM ini bisa bangkit, bisa setidaknya bertahan gitu ya. Nah, kita mulai dengan
melakukan pendampingan. Yang tadinya sudah hanya komunitas saja, yang sudah tidak lagi pendampingan, sudah nggak lagi ikut program, kita mulai lagi dengan pendampingan. Tujuannya bukan lagi ngomongin gimana mereka ningkatin penjualan, tapi lebih ngomongin gimana mereka bisa dapat teman curhat sebenarnya. Itu aja sih. Kalau menurut saya, pada saat orang depresi, saat ada orang susah, yang dibutuhkan adalah teman untuk bicara gitu. Jadi saat itu Bedo memutuskan kita pakai budget pribadi, budgetnya yayasan sendiri, bukan dari donor. Kita putuskan untuk uh, assign beberapa trainer untuk mendampingi 5 sampai 10 UMKM untuk menjadi teman bicara. Mereka telepon, mereka hubungi lagi, ajak ngobrol, apa yang mereka bisa bantu gitu. Kadang mereka nggak butuh apa-apa, mereka hanya butuh didengar gitu. Kadang kalau mereka ngeluh dengan suaminya, dengan istrinya, terus nggak didengerin gitu ya, atau mau Terus coba diomelin. jadi mungkin ya jadi teman curhat itu kemarin sempat jadi terutama di awal-awal masa pandemi ya Jeff ya, saat bisnis sudah mulai kerasa turun. Tapi semakin berjalan sebenarnya di awal-awal pandemi mungkin oke lah semua orang mengalami ini, semua orang omset turun, demand-nya juga turun, padahal hidup harus tetap lanjut gitu. Nah setelah sesi curhat itu selesai, terus kemudian dari programnya Bedo atau apa namanya materi-materi kemudian yang coba di-share ke teman-teman pelaku UMKM ini seperti apa sih Jeff? Kayak biar bisa bertahan atau apa sih biar nggak cuman biar bisa bertahan lah ya paling tidak tadi seperti yang Jeff bilang kayak gitu. Kalau di masa pandemi ini kan kemarin masalahnya kan pandemi saat ini adalah orang nggak bisa keluar ya, nggak bisa keluar dari rumah. Jadi disarankan untuk tetap di rumah, work from home, study from home. Jadi benar-benar pada saat itu aktivitas semua harus di rumah. Sehingga mau nggak mau kan kita harus melakukan digitalisasi ya. Pemasaran itu nggak bisa lagi buka toko, buka warung gitu. Jadi harus benar-benar secara digital. Nah, saat itu ketika pandemi datang, UKM-UKM kita sebenarnya banyak yang tidak siap untuk go digital gitu. Sehingga ketika itu kita mau mendorong mereka untuk mulai jualan lewat Facebook, lewat Instagram ad gitu ya. Kita rasa terlalu berat gitu. Untuk mereka, karena itu akan butuh waktu beberapa bulan untuk mereka bisa posting iklan sendiri, bisa mengiklankan sendiri gitu. Akan butuh waktu gitu. Sehingga padahal kebutuhannya udah besok gitu ya, mereka butuh orderan besok gitu. Jadi kita memutuskan waktu itu kita buatkan satu Facebook page namanya Lokal Support Lokal. Kenapa namanya Lokal Support Lokal? Karena salah satu perubahan customer behavior di saat pandemi adalah empathy society, masyarakat yang lebih berempati gitu. Jadi kita justru nama Lokal Support Lokal itu menumbuhkan kesadaran tren kesadaran masyarakat bahwa mereka harus berempati terhadap orang sekitar mereka. Jadi lokal support lokal. Dan ternyata banyak sekali yang mendukung. Jadi lokal support lokal ini kita buka Facebook page, lalu teman-teman UKM produknya kita postingkan di sana. Kemudian setelah dipostingkan didorong dengan iklan berbayar. Nah, setelah didorong dengan iklan berbayar itu lumayan tuh punya banyak dapat pembeli, orang order, ada reseller gitu ya, ada yang minta jadi dropshipper gitu. Dan itu akhirnya tumbuh. Nah, karena banyak sekali UKM yang bergabung di situ, sehingga saat ini followersnya, like-nya di Facebook page kita udah tinggi banget, udah kalau salah 2.700 like yang follower di page sendiri, dan setiap kali kita posting yang walaupun tanpa iklan, dalam seminggu tuh udah pasti dapat sekitar 1.000-2.000 likes dan kalau kita posting iklan satu aja itu cepat banget ininya dan sekarang cukup terkenal ya gitu. Nah, ini kan mungkin kita bisa bilang adaptasi untuk sistem marketing ya, adaptasi selama COVID untuk bagaimana mendekatkan diri ke pasar di saat teman-teman atau konsumen itu tidak bisa keluar rumah dan juga pameran-pameran, bazar juga nggak boleh ya Jeff ya karena harus harus jaga jarak dan semuanya social distancing dan semuanya. Dimana kadang-kadang teman-teman UKM ini kan apalagi
banyak sekali bazar-bazar kecil yang mereka biasanya itu jadi sarana mereka untuk ketemu dengan konsumen-konsumen langsung. Nah, ini ada, nah, saya mau tanya dulu sebelum masuk ke pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah, kalau ada selain adaptasi di cara penjualan atau marketingnya, adaptasi apalagi sih Jeff yang dilakukan misalnya produk atau apa seperti itu, tips atau masukan dari Jeff seperti apa nih teman-teman untuk masa sekarang ini? Sebenarnya di masa pandemi ini untuk UMKM hindari berhutang ya. Satu, hindari berhutang karena ketika pemasukan kita belum tentu ada, berhutang itu menjadi beban. Kita kesannya ada utangan nih bisa dicicil, tapi itu bisa jadi akan jadi beban ke depannya. Jadi hindari berhutang pada saat ini. Yang kedua adalah menjaga cash flow. Karena itu sebenarnya bukan lagi saatnya untuk membuat bisnisnya tumbuh gitu ya. Jadi jualan lebih banyak, tapi sebenarnya cukup untuk bisa bertahan cash flow. Nah, ada cerita menarik sebenarnya kemarin baru rame nih di Instagram ya, kemarin itu juga sempat posting ya tentang Thai Airways ya. Thai Airways berubah daging gitu ya. Jualan ya. Aduh, jangan sampai ya kita nggak bisa piknik murah lagi dong. Dan sebenarnya itu benar. Kalau menurutku tuh cerita si Thai Airways itu sangat menarik sebenarnya. Karena sebenarnya suatu airline besar gitu ya, merubah konsep bisnisnya menjadi jualan roti goreng gitu. Sebenarnya apa yang kita lihat bisa kita pelajari? Dia sebenarnya tidak melakukan suatu hal yang baru. Bisnis pesawat terbang itu kan ada beberapa lini ya. Selain dia menjual tiket, dia juga ada servis catering situ. Cateringnya mereka sudah punya sendiri kan. Saat ini ke penerbangan nggak bisa, tapi catering kan masih bisa. Jadi yang ditonjolkan adalah cateringnya, gitu. Cateringnya dikuatin. Nah, karena mereka melihat pasarnya, oh nyata kalau catering ini bisa dikembangin, nggak bisa dijual di udara gitu ya, karena di udara nggak ada. Mau nggak mau jual di bawah gitu. Dan ada beberapa outlet mereka jualannya dan saya baca itu sampai berapa ratus ribu dolar gitu terjualnya, dan itu bisa menyelamatkan perusahaan sebenarnya. Jadi sebenarnya intinya adalah apa? Jangan malu gitu. Kita tapi yang kita pikirkan adalah memastikan cash flow perusahaan kita aman. Yang mereka pikirkan itu cash flow sebenarnya. Bukan berarti saya jualannya jualan baju Pak, jual batik, masa sekarang saya disuruh jualan masker, enggak banget gitu. Ya karena cash-nya di situ kenapa enggak gitu ya. Saat ini jangan mikirin gengsinya dulu gitu. Jadi teman-teman yang jadi kayak misalnya ada adaptasi produk ya. Kalau misalnya teman-teman bikin baju misalnya dari batik atau dari tenun atau tas, itu kan bisa bikin kreasi baru yang karena sekarang sudah juga dianjurkan untuk menggunakan masker non medis ya, karena kebutuhan masker medis sebaiknya diperuntukkan terutama untuk para tenaga medis. Jadi teman-teman yang saat ini sehat bisa menggunakan masker non medis ya, yang banyak sekarang ada di pasaran berupa kain. Nah, meskipun sekarang pemainnya sudah banyak, tapi kebutuhan masker ini memang sepertinya akan terus dibutuhkan ya Jeff ya. Jadi nggak apa-apa terlambat gitu ya, tetap ada kue ada kue yang bisa di-share ke teman-teman kayak gitu ya. Sama kayak orang jual pisang goreng, Fit. Yang jual pisang goreng banyak banget ya. Banyak Semua banget. orang jual pisang goreng. Apakah berarti kalau kita jual pisang goreng nggak akan laku pisang gorengnya? Betul. Balik lagi. Kita lakukan? Betul. Kalau kita mau jual pisang goreng lagi, yang kita pikirkan adalah pisang goreng kita berbeda nggak dengan pisang goreng lain? Lebih enak nggak pisang gorengnya? Kita jual pisang goreng ke siapa gitu kan? Jangan-jangan emang udah banyak jual pisang goreng, tapi di kompleks saya belum ada jualan pisang goreng. Berarti saya masih punya pasar. Ya. Selalu ada pasar ya, apalagi kalau kita cukup kuat. Balik lagi tadi ke saran Jeff yang pertama, bahwa sebagai UMKM kita perlu untuk tahu sebenarnya identitas atau kekuatan kita di mana, dan segmen atau tujuan pasar kita itu siapa yang mau beli. Kalau dua itu sebenarnya udah kepegang, otomatis kayak kreasi atau adaptasi produk yang akan kita tawarkan ke mereka juga pasti akan lebih jelas gitu ya. Nggak cuman jadi pengikut gitu ya Jeff ya. Oke. Kita
tadi bicara mengenai adaptasi bagaimana memasarkan produk dan juga adaptasi memasarkan dan juga adaptasi produknya sendiri kayak gitu ya. Ada yang lain lagi nggak, Jeff? Misalnya tadi juga disebutkan bahwa cash is king ya, gitu. Kita jadi yang penting cash flow-nya jalan gitu ya. Jalan. Kita mungkin cash flow-nya jalan, jangan berhutang gitu ya. Kalau bisa, karena tetap nyaur kan ya, kan nggak ada nih pinjaman tanpa angsuran kan nggak ada ya. mungkin bunga ada interestnya tapi tipis, tapi tetap harus mengembalikan karena namanya tetap pinjaman. Ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk, saya akan coba bacakan. Ini dari Mbak Wiraswati nih. Apakah UMKM yang didampingi oleh Bedo itu bisa mendaftar sendiri atau minta didampingi, atau prosesnya seperti apa, Jeff, untuk proses-proses pendampingan yang akhirnya didapatkan oleh teman-teman UMKM? Silakan. Sekarang ini ada 3 cara menjadi pendampingan Bedo. Satu, berbayar, ya, menjadi anggota Bedo berbayar, itu ada fee-nya 1.200.000 per tahun. Kedua, bisa ikut program. Program itu, nah kita lagi ada program ini dengan donor. Mereka donor minta, oke, kita ada pelatihan di daerah Pasuruan, Blora, Rembang gitu ya. Nanti teman-teman yang di sana kita pasti iklankan, kita pasti berdiskusi dengan pemerintah kota setempat. Mereka biasanya merekomendasikan UKM-UKM-nya. Jadi ya, sangat baik sebenarnya menurut saya kalau teman-teman tetap selalu berkomunikasi dengan dinas terkait. Karena walaupun banyak isu-isu negatif jadi UKM dinas ntar nggak inilah gitu. Oh, saya bang itu digeser aja dulu. Tetap kita harus daftar. Seperti kita menjadi tamu di satu lingkungan kan, kita mesti daftar ya, mesti pamit tuh. Kita ada di sini nih, ya mereka tahu kita ada keberadaan kita gitu. Ketiga, kalau yang kedua itu kan kalau pas lagi nggak ada program di daerah masing-masing kan nggak bisa juga. Yang ketiga, bisa diikuti lewat aplikasi Optima. Jadi Bedo mempunyai namanya aplikasi Optima UKM. Nah, teman-teman bisa belajar, bisa akses materi-materi pelatihan, dan bisa dapat poin. Ada poin-poinnya, ada pre-test dan post-test, sehingga dapat poin. Nah, materi-materi bisa pelajari di situ, tapi kalau nggak puas dengan pelatihan itu, bisa melakukan pendampingan. Poinnya itu bisa ditukar untuk pendampingan. Jadi kita bisa request, aku ngobrol sama Mbak Jeff, aku mau request 1 jam ngobrol sama Bu Maria, bisa. Setelah itu bisa lagi, tambah lagi. Kalau poinnya udah banyak, kumpulin, semakin banyak belajarnya, itu ada poin menjadi anggota Bedo gratis. Oh, wow. Dari yang harusnya bayar 1.200.000 sampai gratis ya. Berarti poinnya itu mahal juga ya, Jeff ya. Ternyata poinnya luar biasa. Ya. Dan poin-poin itu banyak hadiahnya. Bisa tukarkan beberapa alternatif hadiah gitu. Masuk mengiklankan produknya di lokal spot lokal kita, dan kita bantu 100.000 untuk diiklankan produknya. Ya. Berarti ini ya, satu adalah dengan menjadi member Bedo ya, karena di Bedo kan banyak sekali program-program yang ditawarkan gitu ya, banyak sekali program-program yang dilakukan Bedo yang memang untuk membernya Bedo. Yang kedua, mendekatkan diri dengan dinas setempat, karena kalau misalnya pada saat Bedo jalan program di situ, bisa kedetek dari dinas dan bisa diikutkan ke program gitu ya. Sama yang ketiga nih yang paling gampang diakses nih teman-teman, kalau teman-teman yang sahabat Teras Mitra yang ikut sore ini, kalau mau ngintip mungkin bisa install Optima ya, Optima UKM, teman-teman bisa lihat ada aplikasi namanya Optima UKM, itu ada banyak materi sebenarnya, jadi itu materi-materi yang dimiliki oleh Bedo, teman-teman bisa lihat pengen belajar materi apa, teman-teman isi pretest, belajar materinya secara mandiri, lalu mengerjakan post-test, terus kemudian dari situ dapat poin. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Jeff, dari poin-poin itu bisa dikumpulkan. Kalau misalnya pas belajar mengenai segmen pasar, identitas dan segmen pasar, belum jelas, dari poin-poin yang dikumpulkan, bisa nih, menggunakan poin itu,
Kayak kalau ngegame tuh ya dapat poin-poin gitu, terus untuk pertanyaan bantuan gitu ya, kayak untuk hint gitu ya. Nah, ini bisa digunakan tuh di situ. Apa namanya? Untuk kemudian ngobrol lebih jauh dengan coach-coachnya Bedo. Teman-teman juga bisa milih karena di situ ada spesialisasinya coach juga sudah tercantum di situ ya Jeff ya. Dari masing-masing coach ini spesialisasinya apa, teman-teman juga bisa pilih di situ. Oke, Dan ini masih ada. kelebihannya di Bedo, kita tambahan dikit ya, no? Fit. Oke, Uh, oke. Semua pengajar di Bedo, termasuk yang di Optima, itu semuanya adalah praktisi bisnis. Mereka adalah pelaku Ah, usaha. ya, 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 Jadi ya, ya, bukan ya. dosen, ya, bukan hanya teori. Jadi benar-benar bukan saya merendahkan teori ya. Teori itu sangat sangat penting juga. Tapi mereka adalah praktisi yang juga bisa memahami teorinya dan bisa tahu penerapannya. Jadi ketika mereka membawakan materi dan memberikan konsultasi, mereka lebih banyak memberikan juga sebenarnya pengalaman usaha mereka. Lebih ke mentoring ya sebenarnya. Ya, Lebih ya. menarik. Yang membedakan Optima UKM mungkin dengan pendampingan-pendampingan yang lain secara online. Ya, 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 ya. Jadi memang Bedo tuh beda gitu ya. Ada yang beda gitu ya dengan teman-teman yang lain. Ini kalau orang Jawa pasti tahu nih Bedo. Mungkin bajaknya Bedo juga bajaknya Bedo. Baik, kita masih ada satu lagi, ada pertanyaan lagi nih Jeff dari Ranis Banyuwangi. Wah ini selamat sore Pak Jeff, mau tanya, saya mau jualan produk di segmen pasar yang menengah ke bawah. Nah, ternyata harga jualnya jauh lebih rendah dibanding penjualan di toko oleh-oleh. Nah, tenaga kerja juga akhirnya juga harus menyesuaikan untuk gajinya. Ini gimana nih Jeff? Responnya mesti gimana nih? Ya, sebenarnya setiap segmen kan menarik ya. Jangan lupa ketika kita masuk ke segmen bawah misalnya, itu kita harus pantau juga segmen bawah itu maunya seperti apa. Jadi kita pahami dulu keinginan konsumennya. Selama ini karena ibunya Bu Ranis mungkin bikin kemasannya udah bagus gitu ya, plastik yang tebal gitu. Jadi ketika bikin ke bawah nggak mau turun nih untuk plastiknya gitu. Padahal mungkin kalau yang bawah nggak butuh tuh kemasan kardus, kemasan plastik yang tebal, busunya isinya banyak gitu ya. Jadi kalau jualannya nggak bisa lagi yang jualan isinya cuma 200 gram gitu. Kalau bisa jualan sekilo-sekiloan, yang gede-gede pakai plastik biasa gitu ya. Jadi kita pahami dulu yang bawah itu seberapa ininya. Terus sebelum kita masuk ke bikin produknya, kalau segmen bawah itu kan sangat price sensitif ya, sangat sensitif sama harga. Ya, iya. Mahal 500 perak aja pindah toko gitu kan, gitu. Pindah toko. Ya. Mending jalan cari toko yang lain lebih murah atau browsing lagi gitu ya. Nah ini juga pengalaman dari teman-teman toko retail kelontong ya. Menurut toko retail kelontong, barang yang laku di toko retail kelontong, kan toko retail kelontong kecil-kecil ya, bukan Indomaret apa Mart ya, itu biasanya yang laku itu yang harganya di bawah 10.000. Oh, oke. Udah nggak beli orang. Gitu. Nah, artinya apa? Berarti kita harus mengubah strategi bisnisnya kita. Kita nggak bisa lagi bikin barang, naikin keuntungan, lalu kita jual. Kita tawarkan ke orang, ayo beli nih, saya mau punya barang ini. Tapi kita tahu dulu berapa daya belinya mereka. Kalau kita bikin odading gitu ya, bikin odading nih, kalau saya jual untuk kalangan bawah, kalau saya jualnya 10.000 satu biji nggak akan laku. Tapi kalau saya jual 10.000 dapat 4 atau dapat 3, itu pasti orang beli gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya membuat odading harga 10.000 dapat 3 biji? Apakah telurnya dikurangi? Apakah ukurannya dikecilin? Apakah tepungnya diganti? Gitu. Jadi itu ada beberapa alternatif yang harus dilakukan gitu. Beberapa saya sempat tarik kemarin saya sempat membandingkan beberapa kemasan susu ya. Susu kemasan cair yang 1 liter gitu ya. Mata kita selalu kalau ke supermarket masih lihat mana yang murah nih gitu ya. Dari semua harganya paling mana langsung kita ambil paling murah gitu ya. Yang paling murah. Ternyata ketika kita perhatikan lebih jeli lagi, yang paling murah itu ukuran tidak 1 liter. Itu cuma 9. Oh, ada selisih ya, cuman apa yang ada di secara psikis gitu
Cara pikir, oh Ada murah nih, padahal kita deret. nggak tahu kalau itu sebenarnya lebih di bawah 1 liter. Kemasannya tetap 1 liter, gedenya sama gitu ya. Ah, nggak bohong, karena di kemasannya kok 900 mili gitu ya. Kita aja yang bego nggak hati-hati. Dikiranya udah ada di jajaran 1 literan gitu sama semua ya, kita nggak jeli gitu ya ya ya. Jadi hati-hati ya Gitu. teman-teman yang suka suka belanja susu kemasan 1 literan, cek lagi itu apakah benar 1 liter atau cuma 900 mililiter. Nah itu kan ya kalau kita ke pasar bawah kita mau bersaing ya mungkin ya kita nggak perlu samain size-nya. Size-nya dikecilin gitu ya. Tapi orang nggak tahu nge kalau size-nya gede. Kan kayak bikin onde-onde gitu ya. Kalau bahan bakunya mungkin sama. Cuma karena dia tekniknya beda, dia bisa lebih ngembang, lebih gede, onde-ondenya jadi segini gitu ya. Tapi dalamnya gitu ya. Ya, tolong ya. Atau mungkin kalau onde-onde bisa jumlah wijennya dikurangi gitu, Jeff. Tambah kerjaan malahan ini gajinya jadi malah jadi naik ini upahnya. Oke. Ini ada lagi nih apa namanya? Pertanyaan nih. Apa namanya? Kalau untuk programnya Bedo kayak model pendampingan SRC itu seperti apa sih, Jeff? Pendampingan SRC? Dia pernah dengar nih pendampingan itu ada di Bedo, maksudnya pendampingannya seperti apa? Apakah materinya beda dengan program-program Bedo yang lain? Gitu. Coba. Ini nggak apa-apa nih nyebut nama. SRC aja. Ada perusahaan gitu. Jadi SRC itu kan sebenarnya jaringan toko retail ya, toko retail tapi yang punya mandiri. Kalau kita bisa bilang kayak Gojek kan nggak perlu orang punya perusahaannya nggak perlu punya motor sendiri kan, tapi orang per orangnya punya motor masing-masing. Ya SRC adalah kurang lebih seperti itu. Nah kita membantu si Gojeknya ini nih untuk membantu mitra-mitranya agar bisa berkembang usahanya. Jadi yang kita bantu adalah pelatihan dari sisi gimana mereka menata toko, layout tokonya gimana biar lebih menarik bagi pengunjung untuk masuk ya. Kan yang penting tuh ya lebih rapi, bersih, terang gitu ya. Terang ya, terang. Ya terang itu penting ya. Karena manusia itu kayak laron sebenarnya. Manusia kayak laron, hanya tuh datang gitu. Kita tanpa sadar kalau ada 10 toko, satu toko lebih terang, kita pasti masuknya ke toko yang lebih terang. Karena kita feeling kita lebih kayak laron. Sebenarnya apa? Karena terang itu berarti aman. Secara psikologis ya, terang berarti aman gitu. Jadi kita pasti nyari tempat yang aman. Karena aman adalah dari piramida Maslow gitu kan, adalah dasar banget bagi manusia gitu ya. Nah, itu benar ya prinsipnya. Yang kedua adalah kita ngajarin juga ininya, ngitung harganya. Beneran nggak nih untung? Jangan-jangan selama ini mereka belanjanya kemahalan, jualnya kemurahan. Kan kalau kelontong itu sangat sensitif ya, harganya sangat sensitif. Ya. Terus juga ngomongin tentang strategi bisnis. Misalnya gimana caranya agar orang datang ke mereka, tapi kesannya datang sana karena oh ini murah banget di sana gitu. Tapi ternyata ya mereka juga harus beli yang lain-lain juga gitu. Kayak beberapa toko kan, oh daging nih pas lebaran di sini murah gitu ya. Kan tapi orang nggak mungkin datang sana hanya beli daging, pasti beli bumbu juga, beli ini juga gitu kan. Nah itu sebenarnya ada strategi bisnis, dan itu kita ajarkan. Psikologi dalam orang berbelanja, peruntukan harga, terus penempatan buah itu di mana. Kenapa tuh sekarang ke minimarket modern mulai baking, mulai ada jualan roti gitu ya. Dan mereka bakar sendiri, nggak lagi naruh roti doang gitu. Bandingin deh toko minimarket yang cuma jualan roti doang sama yang mereka juga baking, pasti lebih ramai yang baking karena orang seneng nyium bau aroma baking itu kan, dan itu identik dengan fresh gitu kan. Ada jaminan baru itu yang hangat gitu ya, padahal yang dijual ya hari yang lalu juga sih gitu. Tapi ada experience ya ngelihat proses bakingnya itu ya, meskipun itu ada di toko retail modern. Jadi kalau yang membedakan mungkin kalau saya bisa bilang kalau di program-program yang selain yang SRC ini mungkin bagaimana UKM kebanyakan kan UKM produsen ya Jeff ya, bagaimana
teman-teman ini dari menentukan produknya sendiri, segmen kayak tadi sudah beberapa kali kita kupas, juga penentuan harga dari harga materialnya, bagaimana dia ngupah, terus pencatatan, keuangan juga gitu ya, dan bagaimana teman-teman menjual produknya ini. Sedangkan SRC mungkin lebih ke bagaimana dia kan kulak ya Jeff, dia beli kemudian dijual karena retail seperti itu. Lebih ke bagaimana nata tokonya, mungkin stoknya ya, bagaimana stok in and out-nya, juga bagaimana dari harga kulakan dan harga jualnya dia juga harus berhitung. Dan itu jangan kan toko kelontong selalu dianggapnya tidak perlu memiliki identitas. Dianggapnya mereka sama aja sama yang lain. Padahal salah sekali. Coba kita bandingkan ya, misalnya kayak Circle K gitu ya. Circle K kalau ditanya lengkap nggak barangnya? Nggak lengkap Circle K itu. Ya, kalau nyari beras di Circle K juga nggak ada. Kalau Indomie ada, tapi juga dikit koleksinya gitu ya. Tapi kenapa Circle K? Ya, karena dia punya segmen pasar yang lebih jelas gitu. Karena setiap bisnis dia harus punya circle yang jelas. Ini yang kita bantu juga ke dalam pelatihan toko-toko retail kelontong, bahwa mereka tidak bisa bilang aku mau bersaing dengan si Indo April gitu ya, nggak mungkin gitu. Meskipun karena toko retail modern ya, mereka tetap punya segmen sendiri-sendiri, bahkan yang dua retail terbesar itu juga kita sebut aja merek sekalian ya, Indomaret, Alfamart yang kadang-kadang sering adep-adepan gitu ya. Mereka pasti tetap punya segmennya sendiri. Tambah lagi mungkin ya segmennya itu juga harus lebih dikuatin juga ya. Kenapa orang milih ke situ gitu, kenapa orang milih ke kita. Dan orang milik kita itu adalah karena komunitas sebenarnya. Orang kalau disuruh milih belanja di toko biasa, toko kelontong biasa, sama di Indomaret lah ya, kalau udah kepalang sebut merek. Orang pasti milih secara jujur, orang pasti milih Indomaret. Kenapa? Stoknya lebih banyak, pilihan lebih banyak. Kalau mau ambil air aqua 10 biji yang dingin, itu mereka ada gitu. Nah kan di toko kita mungkin aqua dinginnya cuma 2 biji gitu ya, karena chillernya itu gitu kan. Tapi yang membedakan adalah kita harus pegang komunitas. Kita pegang komunitas siapa? Nah, misalnya toko saya pegang komunitasnya adalah pedagang bakso. Ini kita ada kasus yang menarik yang di Singaraja. Dia pegang komunitas pedagang bakso. Jadi di toko dia jual juga macam-macam, tapi untuk peralatan bakso dia paling lengkap. Dia ada bumbu baksonya, jual saus sambalnya, jual saus tomatnya, semua lengkap. Sehingga semua tukang bakso di Singaraja pasti belanjanya toko ini. Itu ya. Loh, jadi kalau orang belanja barang bakso, masa dia nggak beli Indomie situ juga? Pasti beli Indomie situ juga kan. Ya, jadi kita harus tahu siapa, kita pegang komunitas siapa yang kuat di tempat kita. Gitu. Kembali lagi ke segmen ya. Pasar, ya. Siapa yang jadi semakin niche-nya itu semakin tajam pilihan segmennya, mereka juga akan semakin loyal ya, karena udah tahu nih nyarinya urusan ini nih ke toko yang mana gitu ya. Juga saya selalu pakai perumpamaan konsumen itu seperti berburu, mencari konsumen itu. Kita mau berburu apa dalam konsumen? Kalau kita berburunya, semua mau kita buru, kita harus menyiapkan umpan sangat banyak kan. Kalau mau nangkap harimau mesti bawa daging, kalau mau nangkap kelinci mesti bawa wortel, mau nangkap ya macam-macam ya. Tapi kalau kita sangat fokus dengan saya cuma mau nangkap kelinci doang, kita memahami kelinci itu ada di mana. Kita nggak perlu ke atas gunung untuk dapat kelinci, atau nggak perlu ke pantai lah ya untuk dapat kelinci. Kelinci itu dia adanya di balik semak-semak katanya. Ya udah kita perginya ke balik semak-semak aja gitu. Jadi waktu kita nggak terbuang banyak kan. Terus umpan yang kita siapin ya kita tahu ke wortel gitu. Jadi waktu kelinci keluar tuh kita tahu gitu. Jadi semakin detail kita punya segmen pasar, semakin tahu, mungkin kita paham juga sifat-sifatnya mereka dalam berbelanja, berapa barang yang dia suka, wortelnya segede apa yang mereka suka, warnanya kayak apa. Jadi kalau wortelnya warnanya ungu dia nggak akan dimakan gitu ya. Ya.
berinovasi agar kita mau berjualan. Tapi ternyata memang konsumen kita nggak suka inovasi itu. Nah, kita harus semakin kita punya segmen pasar yang jelas, akan semakin mudah kita untuk penjual. Dan juga mungkin kita nggak perlu repot-repot menyiapkan banyak sekali produk atau banyak sekali varian gitu ya, Jeff ya. Kita punya spesialisasi mungkin dari bahan bakunya atau produknya itu sendiri gitu ya. Jadi range produknya nggak perlu banyak-banyak, tapi fokus di satu atau beberapa yang jadi kekuatannya. Gitu. Iya. Oke. Oke, saya ingatkan lagi teman-teman masih bisa bertanya, kita masih punya waktu sekitar 10 menit dan tetap pantau lagi di akhir sesi nanti akan ada kuis mengenai obrolan kita sore ini. Terus Jeff dari dari pendampingan yang dilakukan oleh Bedo terutama selama masa pandemi ini, ada nggak sih Jeff teman-teman ini yang nggak cuman bertahan tapi juga bisa thriving atau justru malah omsetnya berlipat-lipat gitu loh di saat teman-teman yang lain yang mungkin nggak bisa beradaptasi gitu, mereka omset turun gitu ya, nggak bahkan cash flow-nya aja mungkin juga ngos-ngosan gitu. Ada nggak sih kayak kisah sukses gitu ya UKM yang berhasil beradaptasi selama pandemi, dan sebenarnya yang mereka lakukan ini apa nih sih yang membuat mereka berhasil? Mungkin bisa diceritakan. Iya, sebenarnya yang berhasil adalah mereka yang bisa melihat perubahan perilaku konsumen ya selama pandemi ini. Gitu. Jadi ada kayak di Padang, ada dia ikan lele. Jadi ketika dia pandemi ini justru jualan meningkat. Tapi kalau jual ikan lele kan konsumsinya nggak banyak, jadi dia bikin ikan lele asap, diasap. Dan itu laku banget karena pas saat pandemi kan orang nyetok makanan ya, mereka ingin memastikan mereka makanan selalu ada di rumah mereka masing-masing gitu. Dan itu penjualan malah meningkat omsetnya. Jadi saat pandemi dia bukannya ini malah senang-senang. Karena turun malah meningkat ininya. Karena dia berhasil melakukan adaptasi, si daging lelenya jadi tahan lebih lama gitu ya, dan bisa dikirim ke tempat yang jauh ya Jeff, kalau kayak gitu ya berarti ya. Dan adaptasi itu nggak selalu berupa perubahan produk ya, bisa jadi adaptasi adalah cara memasarkan gitu. Contohnya ada UKM yang dia bikin mainan anak-anak Popatoy ya dari Malang, dia bikin. Dia kan selama ini jualnya lewat Facebook, sosial media, tapi nggak pernah menargetkan di luar daerah Jawa Timur gitu. Ketika ini pandemi masuk, dia ikut support lokal, didorong untuk beriklan di luar kota. Kan produknya kan ringan, dikirim pun gampang gitu. Terus cara memasarkannya pun diubah. Jadi kalau selama ini jual menyasarnya mainan anak yang cute gitu, tapi sekarang adalah ngomongin aktivitas antara ibu dan anak gitu ya. Ketika work from home kan ibunya kebanyakan di rumah, anak-anaknya juga di rumah terus seharian, kan lama-lama gila tuh sama anak. Satu gitu ya. Juga ya yang harus 24 jam gitu ngadepin nih. Nih teman-teman yang punya anak kecil ini pasti challenge-nya sama. Aktivitas kan gitu. Aktivitas gunting-gunting dan produk yang seperti itu yang melakukan aktivitas sama keluarga antara ibu dan anak, bapak dan anak, atau sepupu gitu ya, itu juga akan meningkat. Buktinya kan saat ini berkebun itu meningkat loh, alat-alat berkebun itu meningkat, karena bapaknya kan di rumah aja, ada rapiin kebunnya gitu. Penjualan tanaman kan meningkat juga. Ya sekarang jadi apa tuh namanya tadi yang daun yang bolong-bolong itu, janda bolong ya? Janda bolong. Itu jadi tren lagi, Monstera. Gimana gitu ya? Ganggu. Lagi ini ya. Ya, jadi mereka yang berhasil untuk justru meningkatkan penghasilan mereka atau omset di masa pandemi ini, mereka yang bisa berhasil beradaptasi. Kalau tadi yang disebutkan oleh Jeff, untuk yang dari sektor food, kan bagaimana dia kemudian sistem pengolahannya ya jadi lebih tahan lama,
dan juga dibantu juga untuk pemasaran ke tempat-tempat yang jauh, juga apa namanya activity ya DIY. Ini kasih kesibukan nih ke kita, berarti Popatoy itu bisa melihat potensi bahwa ini sekarang antara orang tua dan anak-anak semuanya kerja di rumah nih, sekolah di rumah, bapak dan ibunya juga kerja di rumah, padahal anak-anak pasti selalu perlu ya untuk bikin aktivitas biar nggak ngerecokin bapak ibunya saat jum-juman gitu ya. Jadi dia dikasih kesibukan gitu ya. Jadi memang Popatoy ini bisa melipat gandakan omsetnya di masa pandemi karena bisa membidik pasar dan melihat perubahan yang ada di konsumen ya. Juga berkebun juga sekarang bagaimana mereka pengen juga menghasilkan untuk dirinya sendiri ya dari kebun, melihat prosesnya tumbuh dari bibit dan siap dikonsumsi gitu ya. Dan untuk safety foodnya dia sendiri ya, meskipun hasilnya mungkin nggak banyak, tapi ada rasa bangga gitu ya, bisa menumbuhkan makanannya sendiri gitu ya. Meskipun kebunnya cuma seukurit gitu ya, sawi juga udah nunggunya 30 hari mungkin sekali masak Indomie gitu ya, Jeff ya. Tapi aku lihat banyak yang jual itu loh, Fit. Jual ini yang kita suka bawain ke dalam pelatihan, bongkol jamur. Oh ya. Dan itu kayaknya sekarang lagi laris tuh, jual bongkol jamur. Karena orang akhirnya memetik jamur sendiri kan, daripada mereka ke pasar jamur, mereka beli jamur, mereka manen sendiri tiap hari di rumah gitu. Dan aku sekarang lihat di Facebook, di Facebook Market itu banyak yang jual gitu. Ya. Ada experience lagi ya. Lagi-lagi kita jual experience, experience lagi, orang bisa kayak nanamnya mungkin enggak, tapi rasanya panen aja gitu ya. Harus potensi bisnis sebenarnya. Itu kalau dikemas, kalau saya lihat sekarang mereka cuma jual bongkol doang, bungkus plastik. Kan nggak cantik tuh kalau ditaruh di dapur ya. Mungkin kalau dikemas kardusin yang cantik, yang bagus gitu ya, atau plastiknya ditutupin pakai sesuatu yang lebih menarik, itu adalah pasar yang bisa kita grab juga sebenarnya. Ya. Jamur ya, ini ya, ada experience dan juga pengalaman dan juga dengan packaging yang bagus gitu, orang jadi seru nih, bisa dibuat kayak hiasan juga ya di dapurnya ya. Bikin tahu sendiri gitu ya, kan juga lagi tren bikin tahu sendiri. Sendiri sourdough bread ya. Meskipun hasil akhirnya tetap beda-beda ya, Jeff ya, tiap orang meskipun ada instruksinya, tapi seru gitu ya, coba. Kemarin juga sempat ketemu juga dengan teman anak-anak muda di Bali yang mereka jualan, balik lagi kayak berkebun ya, mereka jualan bibit itu di combine, jadi cuman dikit mereka repack lagi gitu ya, dan itu omsetnya luar biasa mereka justru malahan. Karena kalau beli sebungkus isinya banyak kan mungkin sayang ya, jadi mereka langsung berbagai jenis sayuran itu di repack dengan quantity yang kecil-kecil, dan itu dijual lagi sama dia, itu juga omsetnya luar biasa. Waktu kita tinggal 2 menit lagi nih, Jeff. Saya pengen ada closing nih dari Jeff, kira-kira kayak tips terakhir nih buat teman-teman sebelum kita tutup. Oke. Mungkin tips saya dalam masa pandemi ini adalah selalu menjaga cash flow dan gunakan apa yang sudah kita miliki. Ya, jadi kalau misalnya kita membuat produk baru, cari apa yang sudah kita miliki. Kalau kita melakukan perubahan, aset apa yang sudah kita punya, yang kita sudah ada. Jangan memikirkan untuk buka bisnis baru dengan harus membeli peralatan baru, aset baru. Itu akan menjadi beban ke kita. Jadi sekarang kurangi pengeluaran, tapi tambah masukan ya. Karena masukannya susah gitu ya. Jadi jangan berusaha, kalau bisa nggak keluar. Kalau mau bikin kue gitu, sekarang saya mau bikin kue deh gitu. Bikin kue kan nggak harus punya oven. Ya, lihat apa yang kita punya di dapur. Kalau punyanya teflon, panci teflon, kita bisa bikin dadar gulung kan gitu. Nggak harus bikin roti Korea gitu. Ya, lihat apa yang kita punya dan utilize gitu. Ya, oke, terima kasih banget Jeff untuk acara sesi sharingnya. Kita teman-teman pantau terus di TM Share. Kita akan keep update untuk kita sedang tunggu.
Halo. Ini dia. Akhirnya Nah, akhirnya masuk juga. tadi sempat Baik. soalnya Sempat uwer-uwer, nggak bisa gabung. saya restart handphone dulu. Oh, oke. Oke. Enggak sih, tadi aku sudah buka aja sambil nunggu Jeff gabung. Jadi untuk rule-nya sudah saya coba sampaikan ke teman-teman, para sahabat Teras Mitra yang hadir di TM Share volume 51 ini. Baik, selamat sore Jeff. Apa kabar? Baik, apa kabar Baik, semua? baik. Alhamdulillah. Eh, apa namanya? Tadi sudah saya perkenalkan bahwa sore ini TM Share volume 51 mendatangkan Jeff sebagai program manajer Yayasan Bedo. Tapi seperti apa sih sebenarnya atau apa yang dilakukan Jeff, dan Jeff perkenalan dulu deh sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang bakalan seru, juga sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman. Silakan Jeff, langsung aja kita ya. Oke, namanya udah jelas ya, ada situ Jeff Udah ya? Kristianto. Lihat di bawah sini. Ya, apa ya? Jadi kalau saya sekarang posisinya sebagai program manager dari Yayasan Bedo. Jadi Yayasan Bedo ini bergerak di bidang pengembangan UMKM. Kita sudah mulai yayasan ini sejak 15 tahun yang lalu, ketika krisis bom Bali. Kemudian kita ada program dari Eropa untuk membantu UKM-UKM Bali agar bangkit lagi. Nah, kami adalah hasil dari program, exit strategi dari program Euro Bali. Nah, setelah itu ya berkembang. Bedo awalnya diciptakan untuk saling berbagi antar pengusaha di bidang ekspor. Saya sendiri dulu ekspor handicraft, home decor ke beberapa negara. Kemudian berkembang, akhirnya kita lebih nggak hanya berbagi di lingkaran kita sendiri, tapi juga ke lingkaran yang lebih luas. Kurang lebih seperti itu kalau Bedonya. Jadi Bedo sendiri sebenarnya lahir karena adanya krisis ya. Ini sangat cocok banget dengan kondisi kita saat ini ya Jeff. Meskipun beda situasinya, cuman ya hampir sama ya. Meskipun sekarang krisisnya di seluruh dunia ya, nggak cuma di Bali aja. Gitu. Perihnya sama. Waktu krisis bom Bali, kita perih juga ya. Cuman bangkitnya juga cukup lama waktu itu bertahun-tahun loh. Untuk yang ekspor ke Bali itu butuh waktu sekian panjang gitu. Dan honestly waktu itu juga banyak banget sebenarnya organisasi yang tumbuh ya, karena ingin juga membangkitkan gitu. Di saat ini juga ya, ketika krisis pandemi sekarang ini juga banyak sekali juga organisasi yang tumbuh untuk bersama-sama membantu UMKM. Oke. Ya, selain itu juga banyak juga setiap kali krisis pasti yang terdampak adalah banyaknya UMKM baru. Betul nggak? Iya, betul. Tapi mereka kan bisa jadi juga sebagian dari mereka juga bisa, selain bertahan juga bisa thriving ya, Jeff ya. Kita akan ngobrol lagi di bagian akhir nanti mengenai ini. Nah, kalau tadi Jeff bilang bahwa Bedo itu semangatnya adalah berbagi. Nah, model berbaginya seperti apa sih Jeff? Kalau bisa dijelaskan di Bedo itu, programnya atau pendampingannya atau pelatihannya seperti apa, mungkin bisa di-share ke teman-teman. Oke. Kalau Bedo sendiri, kalau berbaginya pastinya berbagi pengetahuan ya, pengalaman. Karena pasti kalau menurut saya bisnis itu apa sih yang mesti diomongin, ujungnya itu lagi sebenarnya. Ya, ngomongin bahan baku, ngomongin masalah dengan karyawan, ngomongin produksi, itu lagi sebenarnya muter. Dan beberapa dari kita, teman-teman kita sebenarnya sudah mengalami hal itu gitu. Sudah pernah merasakan pahitnya gitu. Dan sudah melewati masalah itu dan bisa diceritakan ke teman yang lain. Kan katanya pengalaman yang baik itu adalah yang paling baik itu adalah pengalaman ya. Pengalaman adalah guru terbaik. Iya. Benar nggak? Tapi kalau menurut saya pengalaman itu bukan guru terbaik. Pengalaman orang lain adalah guru terbaik. Sehingga kita nggak perlu kejeblos dulu sehingga dapat lesson learn-nya gitu. Orang lain udah ngalamin, kita tinggal petik aja pengalamannya gitu. Dan Bedo ya, kita saling berbagi antara anggota juga kepada anggota dengan teman-teman dampingan.
Jadi Bedo kalau misalnya kita ada program seperti saat ini ada program export coaching program skor gitu. Ketika mereka sudah menjadi penerima manfaat, kami dorong mereka untuk menjadi pemberi manfaat. Jadi saling bolanya tuh makin lama makin besar yang menerima manfaatnya. Ya. Nah, kalau tadi kita tahu ya bahwa Bedo dimulai karena adanya bom Bali dan krisis yang ini, dan Bedo sendiri juga base-nya di Bali. Nah, kalau untuk teman-teman penerima manfaat ini, apakah khusus dari Bali atau ada dari daerah lain juga, Jeff? Awalnya memang untuk Bali, waktu ketika pertama kali dibentuk, sehingga Bedo namanya dulu Bali Export Development Organization. Kemudian kita berubah nama menjadi Business dan Export Development Organization, karena sebenarnya sejak 2010 jangkauan kita udah nggak lagi Bali, kita banyak melakukan program di seluruh Indonesia. Saat ini kita sudah melakukan program dari Sumatera sampai ke Kupang. Oh wow, udah banyak tempat ya. Maluku belum, sama Kalimantan. Kita tunggu yang di Papua ya, Jeff. Di sini ada orang-orang, ada donor-donor yang mau menyusuri. Bu Bos, panggilan loh ini. Langsung ya, Jeff. Oke, kalau misalnya tadi Bedo sekarang sudah bisa berbagi di banyak tempat di Indonesia. Nah, kalau boleh hitung-hitungan nih sudah berapa banyak sih, Jeff, UKM yang jadi penerima manfaatnya Bedo, baik yang kecil maupun yang besar gitu, kayak gitu. Sampai kalau sebenarnya dihitung penerima manfaatnya berdasarkan berapa orang yang menerima pelatihan kita saja, itu kalau datanya kami itu setiap tahun itu sekitar 1.000 sampai 1.600 penerima manfaat ya dalam setahun. Tapi kan nggak semuanya kita hitung bisanya. Kalau itu hanya sekedar datang seminar gitu ya, itu kita hitung sebagai angka gitu ya. Cuma kami sebenarnya tidak merasa itu sebagai angka yang cukup menarik gitu. Karena yang menarik adalah sebenarnya yang mereka terus berada dalam lingkungan kita, dalam komunitas kita. Tidak hanya satu kali dengerin, udah gitu bye-bye gitu. Nah, kalau yang lengkap, yang menjadi komunitas, saat ini kita punya 2 WhatsApp group ya, dan satu WhatsApp group itu 250 orang. Jadi kurang lebih ada 500-an anggota yang sangat committed ya, bersama-sama dengan Bedo, jalan berbarengan dan saling berbagi cerita, berbagi pengalaman gitu. Ya, luar biasa ya teman-teman yang jadi penerima manfaat Bedo dan bertahan. Dan Bedo juga selain misalnya selesai gitu masih tetap diopeni ya, Jeff ya, tetap dirangkul ya teman-teman ini ya. Oke, kalau misalnya pas proses pendampingan itu biasanya kalau yang jalan panjang untuk program itu biasanya proses pendampingannya seperti apa sih, Jeff? Lalu teman-teman peserta pendampingan atau teman-teman peserta training ini biasanya materinya apa sih yang biasanya mereka perlukan tuh apa yang kadang-kadang nggak kepikiran gitu loh, bahwa ini sesuatu yang penting. Nah, mungkin Jeff bisa jelaskan lagi nih yang bagian. Oke. Dulu tuh orang sukanya bikin tuh pelatihan ya. Wah, ada kegiatan-kegiatan tuh pelatihan gitu ya. Sekali pelatihan selesai gitu ya. Pembicaranya dapat duit, lumayan pulang gitu ya. Baik. Baik. Gue paling sering juga tuh dapat undangan-undangan menjadi narasumber gitu ya. Cuman kalau kita sebenarnya itu nggak efektif sebenarnya. Karena orang nggak cukup untuk terinspirasi. Ya, kalau mereka datang ke seminar, mereka terinspirasi. Tapi yang mereka mau perlukan adalah sebenarnya terinspirasi dan bisa melakukan perubahan gitu. Sehingga menurut kami yang efektif adalah pelatihan dan ada pendampingan, ada coachingnya. Sehingga misalnya kami dengan beberapa donor yang membantu kami untuk menjalankan itikat baik ini, kita usulkan program itu tidak dalam waktu pendek, jadi bisa dalam waktu 6 bulan. Jadi ada pelatihannya beberapa kali, itu ada pelatihannya juga beberapa kali. Gitu. Jadinya ada satu seri. Dan kita juga bisa pantau dari sebelum mereka ikut program, sampai akhir mereka selesai program, perubahan apa saja yang telah terjadi. Sehingga nggak cuman mereka semua sebagai menjadi data KPI ya gitu. Oh mereka udah checklist nih, udah diberikan manfaat gitu. Tapi sebenarnya bagi mereka sendiri nggak ada hasilnya, nggak ada apa-apanya gitu. Nah itu yang kita nggak suka juga. Kita pengen ada something yang dapat mereka rasakan gitu. Ya.
Ya. Kalau materi Jadi, sebenarnya macam-macam ya, Fit ya. Materi sebenarnya yang paling penting kalau menurut saya adalah untuk semua bisnis adalah mengenal identitas usaha mereka dan segmen pasar. Itu sangat dasar sekali. Karena kalau ya. kita dan kebanyakan juga para teman-teman UKM kebanyakan nggak tidak mulai dari situ. Kebanyakan ya mulai ya, karena hobi bikin sesuatu laku Ya. gitu ya, ya udah jalannya begitu terus gitu ya. Dan, Makin besar persaingan makin banyak, nggak kuat, ya nggak jadi bingung gitu. Nah, dan kita harus balik lagi mundur melihat identitas kita sih apa sih, bisnis model kita kayak apa gitu. Lalu siapa sih yang kita target, yang kita jual, kita tuju tuh siapa. Nah, mengenal itu dulu, lalu ya mulai perbaikan dari sisi bisnisnya, ngitung harga pokok penjualan yang benar gitu ya, jangan sampai salah ngitung gitu. ya. Kayaknya bener ya Pet ya, jadi biasanya kan tadi itu kalau kita bikin kayaknya Iya. lah, kayak bisnisnya rame Pak, tiap hari sibuk gitu, nggak pernah ada waktu, diajak jalan-jalan nggak bisa gitu. Tapi Nggak ada. dompetnya Iya. habis mulu. Jadi bisnisnya cuma kerja bakti ya Jeff, karena dia nggak Betul, terbiasa berarti. nyatet. Dan harga juga biasanya teman-teman UMKM kan nyontek produk yang lain gitu ya. Jadi oh yang lain jualan produk yang sama, harga berapa kita sama deh. Padahal mungkin ada yang beda gitu ya. Betul. Yang bahaya lagi adalah yang dicontek adalah yang salah gitu ya. Yang mereka emang punya budget promosi yang sangat besar, yang dicontek yang lagi budget promosi gitu. Mau langsung berdarah dengan langsung. Ya, ini banyak ya terjadi di teman-teman UKM. Nah, teman-teman yang hadir di TM Share sore ini mungkin sudah mulai bisa mengajukan pertanyaan nih ke Pak Jeff dari obrolan awal tadi, di beberapa menit awal ini. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman silahkan, tapi saya akan coba lanjut nih ngobrol sama Pak Jeff. Nah, tadi udah disampaikan ya bahwa sebenarnya yang paling penting itu mengenal segmen pasar, identitas dan segmen pasar. Siapa dia sebenarnya, produknya dia itu kayak kekuatannya di mana, kayak apa, dan dia mau jualan ke siapa, kayak gitu. Apakah jualan ke lingkupnya cuman mungkin tetangga atau dalam satu kota, atau mau jualan ke tempat yang lebih jauh lagi gitu ya Jeff ya. Terus, nah masuk nih ke masa pandemi ini. Kalau masuk ke pandemi ini, apakah masih melakukan program pendampingan atau justru malah semakin mempeng atau semakin banyak program nih Jeff sebenarnya di masa-masa kayak gini sebenarnya? Sebenarnya makin sibuk saat ini ya. Jadi makin sibuk. Tapi kalau dulu sibuknya sibuk traveling, sibuk di bandara gitu ya. Tiap seminggu sekali saya terbang gitu. Sekarang di Bali aja, tapi tiap hari pantengin laptop gitu ya. Karena itu semakin banyak gitu ya. Tapi ya, puji Tuhan sih sebenarnya ketika masa pandemi datang, justru Yayasan Bedo melihat ini sebagai amanah nih, bahwa ini saatnya kita sebenarnya bekerja, berkarya gitu. Karena dulu mungkin kita bekerja hanya ingin membantu gitu ya. Tapi saat ini adalah penerima manfaat yang kita bantu sedang sangat-sangat membutuhkan gitu. Jadi ketika awal pandemi datang, kami melakukan rapat di Bedo, dan kami putuskan untuk melakukan satu pergerakan. Gimana caranya agar teman-teman UMKM ini bisa bangkit, bisa setidaknya bertahan gitu ya. Nah, kita mulai dengan melakukan pendampingan. Yang tadinya sudah hanya komunitas saja, yang sudah tidak lagi pendampingan, sudah nggak lagi ikut program, kita mulai lagi dengan pendampingan. Tujuannya bukan lagi ngomongin gimana mereka ningkatin penjualan, tapi lebih ngomongin gimana mereka bisa dapat teman curhat sebenarnya. Itu aja sih. Pada saat orang depresi, saat ada orang susah, yang dibutuhkan adalah teman untuk bicara gitu. Jadi saat itu Bedo memutuskan kita pakai budget pribadi, budgetnya yayasan sendiri, bukan dari donor. Kita putuskan untuk assign beberapa trainer untuk mendampingi 5-10 UMKM untuk menjadi teman bicara. Mereka telepon, mereka hubungi lagi, ajak ngobrol, apa yang mereka bisa bantu gitu. Kadang mereka nggak butuh apa-apa, mereka hanya butuh didengar gitu. Karena kalau mereka ngeluh dengan suaminya, dengan istrinya, nggak didengerin gitu ya.
Atau mau Terus diomelin? jadi mungkin ya jadi teman curhat itu kemarin sempat jadi terutama di awal-awal masa pandemi ya Jeff ya, saat bisnis sudah mulai kerasa turun. Tapi semakin berjalan sebenarnya di awal-awal pandemi mungkin oke lah semua orang mengalami ini, semua orang omset turun, demand-nya juga turun, padahal hidup harus tetap lanjut gitu. Nah setelah sesi curhat itu selesai, terus kemudian dari programnya Bedo atau apa namanya materi-materi kemudian yang coba di-share ke teman-teman pelaku UMKM ini seperti apa sih Jeff? Kayak biar bisa bertahan atau apa sih biar nggak cuman biar bisa bertahan lah ya paling tidak tadi seperti yang Jeff bilang kayak gitu. Kalau di masa pandemi ini kan kemarin kita masalahnya kan pandemi saat ini adalah orang nggak bisa keluar ya, nggak bisa keluar dari rumah. Jadi disarankan untuk tetap di rumah, work from home, learn from study from home. Jadi benar-benar waktu itu aktivitas semua harus di rumah. Sehingga mau nggak mau kan kita harus melakukan digitalisasi ya. Pemasaran itu nggak bisa lagi buka toko, buka warung gitu. Jadi harus benar-benar secara digital. Nah, saat itu ketika pandemi datang, UKM-UKM kita sebenarnya banyak yang tidak siap untuk go digital gitu. Sehingga ketika itu kita mau mendorong mereka untuk mulai jualan lewat Facebook, lewat Instagram ad gitu ya. Kita rasa terlalu berat gitu. Untuk mereka, karena itu akan butuh waktu beberapa bulan untuk mereka bisa posting iklan sendiri, bisa mengiklankan sendiri gitu. Akan butuh waktu gitu. Sehingga padahal kebutuhannya udah besok gitu ya. Mereka butuh orderan besok gitu. Jadi kita memutuskan waktu itu kita buatkan satu Facebook page namanya Lokal Support Lokal. Kenapa namanya Lokal Support Lokal? Karena salah satu perubahan customer behavior di saat pandemi adalah empathy society, masyarakat yang lebih berempati gitu. Jadi kita justru nama Lokal Support Lokal itu menumbuhkan kesadaran tren kesadaran masyarakat bahwa mereka harus berempati terhadap orang sekitar mereka. Jadi lokal support lokal. Dan ternyata banyak sekali yang mendukung. Jadi lokal support lokal ini kita buka Facebook page, lalu teman-teman UKM produknya kita postingkan di sana. Kemudian setelah dipostingkan didorong dengan iklan berbayar. Nah, setelah didorong dengan iklan berbayar itu lumayan tuh punya banyak dapat pembeli, orang order, ada reseller gitu ya, ada yang minta jadi dropshipper gitu, dan itu akhirnya tumbuh. Nah karena banyak sekali UKM yang bergabung di situ, sehingga saat ini followersnya, like-nya di Facebook page kita udah tinggi banget, udah kalau salah 2.700 like yang follower di page sendiri, dan setiap kali kita posting yang walaupun tanpa iklan, dalam seminggu tuh udah pasti dapat sekitar 1.000-2.000 likes dan kalau kita posting iklan satu aja itu cepat banget ininya dan sekarang cukup terkenal ya gitu. Ya ini kan mungkin kita bisa bilang adaptasi untuk sistem marketing ya, adaptasi selama COVID untuk bagaimana mendekatkan diri ke pasar di saat teman-teman atau konsumen itu tidak bisa keluar rumah, dan juga pameran-pameran, bazar juga nggak boleh ya Jeff ya, karena harus harus jaga jarak dan semuanya social distancing dan semuanya. Dimana kadang-kadang teman-teman UKM ini kan apalagi banyak sekali bazar-bazar kecil yang mereka biasanya itu jadi sarana mereka untuk ketemu dengan konsumen-konsumen langsung. Nah ini ada saya mau tanya dulu sebelum masuk ke pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah, kalau ada selain adaptasi di cara penjualan atau marketingnya, adaptasi apalagi sih Jeff dilakukan misalnya produk atau apa seperti itu, tips atau masukan dari Jeff seperti apa nih teman-teman untuk masa sekarang ini? Sebenarnya di masa pandemi ini untuk UMKM hindari berhutang ya. Satu hindari berhutang karena ketika pemasukan kita belum tentu ada, berutang itu menjadi beban. Kita kesannya ada utangan nih bisa dicicil, tapi itu bisa jadi akan jadi beban ke depannya. Jadi hindari berutang pada saat ini. Yang kedua adalah menjaga cash flow, karena itu sebenarnya bukan lagi saatnya untuk
membuat bisnisnya tumbuh gitu ya. Jadi jualan lebih banyak, tapi sebenarnya cukup untuk bisa bertahan cash flow. Nah, ada cerita menarik sebenarnya kemarin baru rame nih di Instagram ya, kemarin itu juga sempat posting ya tentang Thai Airways ya. Thai Airways berubah sama daging gitu ya. Jualan. Aduh, jangan sampai ya kita nggak bisa piknik murah lagi dong. Dan sebenarnya itu benar. Kalau menurutku tuh cerita si Thai Airways itu sangat menarik sebenarnya. Karena sebenarnya suatu airline besar gitu ya, merubah konsep bisnisnya menjadi jualan roti goreng gitu. Sebenarnya apa yang kita lihat bisa kita pelajari? Dia sebenarnya tidak melakukan suatu hal yang baru. Bisnis pesawat terbang itu kan ada beberapa lini ya. Selain dia menjual tiket, dia juga ada servis catering situ. Cateringnya mereka sudah punya sendiri kan. Saat ini ke penerbangan nggak bisa, tapi catering kan masih bisa. Jadi yang ditonjolkan adalah cateringnya, gitu. Cateringnya dikuatin. Nah, karena mereka melihat pasarnya. Oh, nyata kalau catering ini bisa dikembangin, nggak bisa dijual di udara gitu ya, karena di udara nggak ada. Mau nggak mau jual di bawah gitu. Dan ada beberapa outlet mereka jualannya dan saya baca itu sampai berapa ratus ribu dolar gitu terjualnya, dan itu bisa menyelamatkan perusahaan sebenarnya. Jadi sebenarnya intinya adalah apa? Jangan malu gitu. Kita tapi yang kita pikirkan adalah memastikan cash flow perusahaan kita aman. Yang mereka pikirkan itu cash flow sebenarnya. Bukan berarti saya jualannya jualan baju Pak, jual batik, masa sekarang saya disuruh jualan masker, enggak banget gitu. Ya karena cash-nya di situ, kenapa enggak gitu ya. Saat ini jangan mikirin gengsinya dulu gitu. Jadi teman-teman yang jadi kayak misalnya ada adaptasi produk ya. Kalau misalnya teman-teman bikin baju misalnya dari batik atau dari tenun atau tas, itu kan bisa bikin kreasi baru yang karena sekarang sudah juga dianjurkan untuk menggunakan masker non medis ya, karena kebutuhan masker medis sebaiknya diperuntukkan terutama untuk para tenaga medis. Jadi teman-teman yang saat ini sehat bisa menggunakan masker non medis ya, yang banyak sekarang ada di pasaran berupa kain. Nah, meskipun sekarang pemainnya sudah banyak, tapi kebutuhan masker ini memang sepertinya akan terus dibutuhkan ya Jeff ya. Jadi nggak apa-apa terlambat gitu ya, tetap ada kue, ada kue yang bisa di-share ke teman-teman kayak gitu ya. Sama kayak orang jual pisang goreng, Fit. Yang jual pisang goreng banyak banget ya. Banyak Semua orang banget. jual pisang goreng. Apakah berarti kalau kita jual pisang goreng nggak akan laku pisang gorengnya? Betul. Balik lagi. Kita lakukan? Betul. Kalau kita mau jual pisang goreng lagi, yang kita pikirkan adalah pisang goreng kita berbeda nggak dengan pisang goreng lain? Lebih enak nggak pisang gorengnya? Kita jual pisang goreng ke siapa gitu kan? Jangan-jangan emang udah banyak jual pisang goreng, tapi di kompleks saya belum ada jualan pisang goreng. Berarti saya masih punya pasar. Ya. Selalu ada pasar ya, apalagi kalau kita cukup kuat. Balik lagi tadi ke saran Jeff yang pertama, bahwa sebagai UMKM kita perlu untuk tahu sebenarnya identitas atau kekuatan kita di mana, dan segmen atau tujuan pasar kita itu siapa yang mau beli. Kalau dua itu sebenarnya udah kepegang, otomatis kayak kreasi atau adaptasi produk yang akan kita tawarkan ke mereka juga pasti akan lebih jelas gitu ya. Nggak cuman jadi pengikut gitu ya Jeff ya. Oke. Kita tadi bicara mengenai adaptasi, bagaimana memasarkan produk dan juga adaptasi memasarkan dan juga adaptasi produknya sendiri kayak gitu ya. Ada yang lain lagi nggak Jeff, misalnya tadi juga disebutkan bahwa cash is king ya gitu. Kita jadi yang penting cash flow-nya jalan gitu ya. Nah, mungkin cash flow-nya jalan, jangan berhutang gitu ya. Kalau bisa, karena tetap nyaur kan ya, kan nggak ada nih pinjaman tanpa angsuran kan nggak ada ya. mungkin bunga ada interestnya tapi tipis, tapi tetap harus mengembalikan karena namanya tetap pinjaman. Ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk, saya akan coba bacakan. Ini dari Mbak Wiraswati nih. Apakah UMKM yang didampingi oleh Bedo
itu bisa mendaftar sendiri atau minta didampingi, atau prosesnya seperti apa, Jeff, untuk proses-proses pendampingan yang akhirnya didapatkan oleh teman-teman UMKM? Silakan. Sekarang ini ada 3 cara menjadi pendampingan Bedo. Satu, berbayar, ya, menjadi anggota Bedo berbayar, itu ada fee-nya 1.200.000 per tahun. Kedua, bisa ikut program. Program itu, nah kita lagi ada program ini dengan donor. Mereka donor minta, oke, kita ada pelatihan di daerah Pasuruan, Blora, Rembang, gitu ya. Nanti teman-teman yang di sana, kita pasti iklankan, kita pasti berdiskusi dengan pemerintah kota setempat. Mereka biasanya merekomendasikan UKM-UKM-nya. Jadi ya sangat baik sebenarnya menurut saya kalau teman-teman tetap selalu berkomunikasi dengan dinas terkait. Karena walaupun banyak isu-isu negatif jadi orang jadi UKM dinas ntar nggak inilah gitu. Oh saya bang itu digeser aja dulu. Tetap kita harus daftar. Seperti kita menjadi tamu di satu lingkungan kan kita mesti daftar ya, mesti pamit tuh. Kita ada di sini nih. Ya mereka tahu kita ada keberadaan kita gitu. Ketiga, kalau yang kedua itu kan kalau pas lagi nggak ada program di daerah masing-masing kan nggak bisa juga. Yang ketiga, bisa diikuti lewat aplikasi Optima. Jadi Bedo mempunyai namanya aplikasi Optima UKM. Nah, teman-teman bisa belajar, bisa akses materi-materi pelatihan, dan bisa dapat poin. Ada poin-poinnya, ada pretest dan post-test, sehingga dapat poin. Nah, materi-materi bisa pelajari di situ, tapi kalau nggak puas dengan pelatihan itu, bisa melakukan pendampingan. Poinnya itu bisa ditukar untuk pendampingan. Jadi kita bisa request, aku ngobrol sama Mbak Jeff, aku mau request 1 jam ngobrol sama Bu Maria, bisa. Setelah itu kita nambah lagi, kalau poinnya udah banyak, kumpulin, semakin banyak belajarnya, itu ada poin menjadi anggota Bedo gratis. Oh wow, dari yang harusnya bayar 1.200.000 sampai gratis ya, berarti poinnya itu mahal juga ya Jeff ya, ternyata. Poinnya luar biasa. Ya. Dan poin-poin itu banyak hadiahnya. Bisa tukarkan beberapa alternatif hadiah gitu. Masuk mengiklankan produknya di lokal spot lokal kita, dan kita bantu 100.000 untuk diiklankan produknya. Ya. Berarti ini ya, apa namanya, satu adalah dengan menjadi member Bedo ya, karena di Bedo kan banyak sekali program-program yang ditawarkan gitu ya, banyak sekali program-program yang dilakukan Bedo yang memang untuk membernya Bedo. Yang kedua, mendekatkan diri dengan dinas setempat, karena kalau misalnya pada saat Bedo jalan program di situ, bisa kedetek dari dinas dan bisa diikutkan ke program gitu ya. Sama yang ketiga nih yang paling gampang diakses nih teman-teman, kalau teman-teman yang sahabat Teras Mitra yang ikut sore ini, kalau mau ngintip mungkin bisa install Optima ya, Optima UKM, teman-teman bisa lihat, ada aplikasi namanya Optima UKM, itu ada banyak materi sebenarnya, jadi itu materi-materi yang dimiliki oleh Bedo, teman-teman bisa lihat, pengen belajar materi apa, teman-teman isi pretest, belajar materinya secara mandiri, lalu mengerjakan post-test, terus kemudian dari situ dapat poin. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Jeff, dari poin-poin itu bisa dikumpulkan. Kalau misalnya pas segmen belajar mengenai segmen pasar, identitas dan segmen pasar, belum jelas, dari poin-poin yang dikumpulkan, bisa nih, menggunakan poin itu, kayak kalau nge-game tuh ya, dapat poin-poin gitu, terus untuk pertanyaan bantuan gitu ya, kayak untuk hint gitu ya. Nah, ini bisa digunakan tuh di situ, untuk kemudian ngobrol lebih jauh dengan coach-coachnya Bedo. Teman-teman juga bisa milih karena di situ ada spesialisasinya coach juga sudah tercantum di situ ya Jeff ya. Dari masing-masing coach ini spesialisasinya apa, teman-teman juga bisa pilih di situ. Oke, ini masih ada di Bedo. Kita tambahan dikit ya, Fit. Oke. Semua pengajar di Bedo, termasuk yang di Optima, itu semuanya adalah praktisi bisnis. Mereka adalah pelaku usaha. Jadi bukan dosen, ya, bukan hanya teori. Jadi benar-benar bukan saya merendahkan teori ya. Teori itu sangat penting juga. Tapi mereka adalah praktisi yang juga bisa memahami teorinya dan bisa tahu penerapannya.
Jadi ketika mereka membawakan materi dan memberikan konsultasi, mereka lebih banyak memberikan juga sebenarnya pengalaman usaha mereka, lebih ke mentoring ya sebenarnya. Ini menarik. Yang membedakan Optima UKM mungkin dengan pendampingan yang lain secara online. Ya. Jadi memang Bedo tuh beda gitu ya. Ada yang beda gitu ya dengan teman-teman yang lain. Ini kalau orang Jawa pasti tahu Bedo. Mungkin bajaknya Bedo juga bajaknya Bedo. Baik, kita masih ada satu lagi, ada pertanyaan lagi nih Jeff dari Ranis Banyuwangi. Wah ini selamat sore Pak Jeff, mau tanya, saya mau jualan produk di segmen pasar yang menengah ke bawah. Nah, ternyata harga jualnya jauh lebih rendah dibanding penjualan di toko oleh-oleh. Nah, tenaga kerja juga akhirnya juga harus menyesuaikan untuk gajinya. Ini gimana nih Jeff? Responnya mesti gimana nih? Ya, sebenarnya setiap segmen kan menarik ya. Jangan lupa ketika kita masuk ke segmen bawah misalnya, itu kita harus pantau juga segmen bawah itu maunya seperti apa. Jadi kita pahami dulu keinginan konsumennya. Selama ini karena ibunya Bu Ranis mungkin bikin kemasannya udah bagus gitu ya, plastik yang tebal gitu. Jadi ketika bikin ke bawah nggak mau turun nih untuk plastiknya gitu. Padahal mungkin kalau yang bawah nggak butuh tuh kemasan kardus, kemasan plastik yang tebal, busunya isinya banyak gitu ya. Jadi kalau jualannya nggak bisa lagi yang jualan isinya cuma 200 gram gitu. Kalau bisa jualan sekilo-sekiloan, yang gede-gede pakai plastik biasa gitu ya. Jadi kita pahami dulu yang bawah itu seberapa ininya. Terus sebelum kita masuk ke bikin produknya, kalau segmen bawah itu kan sangat price sensitif ya, sangat sensitif sama harga. Ya. Iya. Mahal 500 perak aja pindah toko gitu kan, gitu. Pindah toko. Iya. Mending jalan cari toko yang lain lebih murah atau browsing lagi gitu ya. Nah ini juga pengalaman dari teman-teman toko retail kelontong ya. Menurut toko retail kelontong, barang yang laku di toko retail kelontong, kan toko retail kelontong kecil-kecil ya, bukan Indomaret apa Mart ya, itu biasanya yang laku itu yang harganya di bawah 10.000. Oke. Udah nggak beli orang gitu. Nah, artinya apa? Berarti kita harus mengubah strategi bisnisnya kita. Kita nggak bisa lagi bikin barang, naikin keuntungan, lalu kita jual. Kita tawarkan ke orang, ayo beli nih, saya mau punya barang ini. Tapi kita tahu dulu berapa daya belinya mereka. Kalau kita bikin odading gitu ya, nih, kalau saya jual untuk kalangan bawah, kalau saya jualnya 10.000 satu biji nggak akan laku. Tapi kalau saya jual 10.000 dapat 4 atau dapat 3, itu pasti orang beli gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya membuat odading harga 10.000 dapat 3 biji? Apakah telurnya dikurangi? Apakah ukurannya dikecilin? Apakah tepungnya diganti? Gitu. Jadi itu ada beberapa alternatif yang harus dilakukan gitu. Saya sempat tarik kemarin, saya sempat membandingkan beberapa kemasan susu ya, susu kemasan cair yang 1 liter gitu ya. Mata kita selalu kalau ke supermarket masih lihat mana yang murah nih gitu ya, dari semua harganya paling mana langsung kita ambil paling murah gitu ya, yang paling murah. Ternyata ketika kita perhatikan lebih jeli lagi, yang paling murah itu ukuran tidak 1 liter, itu cuma 9. Ada selisih ya, cuman yang ada di secara psikis gitu. Secara psikis, murah nih, padahal kalau itu sebenarnya lebih di bawah 1 liter, kemasannya tetap 1 liter, gedenya sama gitu ya. Nggak bohong, karena di kemasannya kok 900 mili gitu ya, kita aja yang bego nggak hati-hati. Dikiranya udah ada di jajaran 1 literan gitu sama semua ya, kita nggak jeli gitu ya. Jadi hati-hati ya teman-teman yang suka belanja susu kemasan 1 literan, cek lagi itu apakah benar 1 liter atau cuma 900 mililiter. Nah itu kan ya, kalau kita ke pasar bawah kita mau bersaing ya mungkin ya kita nggak perlu samain size-nya dikecilin gitu ya, tapi orang nggak tahu kalau size-nya gede kan, kayak bikin onde-onde gitu ya, kalau bahan bakunya mungkin sama, cuma karena dia tekniknya beda, dia bisa lebih ngembang, lebih gede, onde-ondenya jadi segini gitu ya. Tapi dalamnya
Oh gitu ya. Dari Kopong ya. Atau mungkin kalau onde-onde bisa jumlah wijennya dikurangi gitu, Gitu. Jeff. Di, Tambah kerjaan malahan ini gajinya jadi malah jadi naik ini upahnya. Oke, ini ada lagi nih apa namanya pertanyaan nih. Apa namanya kalau untuk programnya Bedo kayak model pendampingan SRC itu seperti apa sih, Cek? Pendampingan SRC dia pernah dengar nih pendampingan itu ada di Bedo, maksudnya pendampingannya seperti apa? Apakah materinya beda dengan program-program Bedo yang lain gitu? Coba. ini nggak apa-apa nih nyebut nama. SRC aja. Ada perusahaan gitu. Jadi SRG itu kan sebenarnya jaringan toko retail ya, toko retail tapi yang mandiri, punya mandiri. Kalau kita bisa bilang kayak Gojek kan nggak perlu orang punya perusahaannya nggak perlu punya motor sendiri kan, tapi orang per orangnya punya motor masing-masing. Ya SRG adalah kurang lebih seperti itu. Nah kita membantu si Gojeknya ini nih untuk membantu mitra-mitranya agar bisa berkembang usahanya. Jadi yang kita bantu adalah pelatihan dari sisi gimana mereka menata toko, layout tokonya gimana biar lebih menarik bagi pengunjung untuk masuk, ya. Karena yang penting tuh ya lebih rapi, bersih, terang, gitu ya. Terang ya, terang. Ya terang itu penting, ya. karena manusia itu kayak laron sebenarnya. Manusia kayak laron, mau hanya tuh datang, gitu ya. Kita tanpa sadar kalau ada 10 toko, satu toko lebih terang, kita pasti masuknya ke toko yang lebih terang. Karena kita feeling kita lebih kayak laron. Sebenarnya apa? Karena terang itu berarti aman. Secara psikologis ya, terang berarti aman gitu. Jadi kita pasti nyari tempat yang aman. Karena aman adalah dari piramida Maslow gitu kan, adalah dasar banget bagi manusia gitu ya. Nah, itu sebenarnya prinsipnya. Yang kedua adalah kita ngajarin juga ininya, ngitung harganya. Beneran nggak nih untung? Jangan-jangan selama ini mereka belanjanya kemahalan, jualnya kemurahan. Kan kalau kelontong itu sangat sensitif ya, harganya sangat sensitif. Ya. Terus juga ngomongin tentang strategi bisnis. Misalnya gimana caranya agar orang datang ke mereka, tapi kesannya datang sana karena oh ini murah banget di sana gitu. Tapi ternyata ya mereka juga harus beli yang lain-lain juga gitu. Kayak beberapa toko kan, oh daging nih pas lebaran di sini murah gitu ya. Kan tapi orang nggak mungkin datang sana hanya beli daging, pasti beli bumbu juga, beli ini juga gitu kan. Nah itu sebenarnya ada strategi bisnis, yang itu kita ajarkan. Psikologi dalam orang berbelanja, peruntukan harga, terus penempatan buah itu di mana. Kenapa tuh sekarang ke minimarket modern mulai baking, mulai ada jualan roti gitu ya. Dan mereka bakar sendiri, nggak lagi naruh roti doang. Gitu. Bandingin deh toko minimarket yang cuma jualan roti doang sama yang mereka juga baking, pasti lebih ramai yang baking karena orang tadi seneng nyium bau aroma baking itu kan, dan itu identik dengan fresh gitu kan. Ada jaminan baru itu yang hangat gitu. Gitu ya, padahal yang dijual ya hari yang lalu juga sih gitu. Tapi ada experience ya ngelihat proses bakingnya itu ya, meskipun itu ada di toko retail modern. Jadi kalau yang membedakan mungkin kalau saya bisa bilang kalau di program-program yang selain yang SRC ini mungkin bagaimana UKM kebanyakan kan UKM produsen ya Jeff ya, bagaimana teman-teman ini dari menentukan produknya sendiri, segmen kayak tadi sudah beberapa kali kita kupas, juga penentuan harga, dari harga materialnya, bagaimana dia ngupah, terus pencatatan, keuangan juga gitu ya, dan bagaimana teman-teman menjual produknya ini. Sedangkan SRC mungkin lebih ke bagaimana dia kan kulak ya Jeff, dia beli kemudian dijual, karena kan retail seperti itu. Lebih ke bagaimana nata tokonya, mungkin stoknya ya, bagaimana stok in and out-nya, juga bagaimana dari harga pulakan dan harga jualnya dia juga harus berhitung. Dan itu jangan toko kelontong selalu dianggapnya tidak perlu memiliki identitas, dianggapnya mereka sama aja sama yang lain, padahal salah sekali. Coba kita bandingkan ya, misalnya kayak
Circle K gitu ya. Circle K kalau ditanya lengkap nggak barangnya? Nggak lengkap Circle K itu. Ya, kalau nyari beras di Circle K juga nggak ada. Iya, iya, iya. Kalau Indomie ada, tapi juga dikit kalau isinya gitu ya. Tapi kenapa Koleksinya Circle K? dikit. Ya, karena dia punya segmen pasar yang lebih jelas gitu. Karena setiap bisnis dia harus punya circle yang jelas. Ya, ini yang kita bantu juga ke dalam pelatihan toko-toko retail kelontong, bahwa mereka tidak bisa bilang aku mau bersaing dengan si Indo April gitu ya, nggak mungkin gitu. Ya, ya, ya. Meskipun sama-sama toko retail modern ya, mereka tetap punya segmen sendiri-sendiri. Bahkan yang apa namanya dua retail terbesar itu juga kita sebut aja merek sekalian ya, Indomaret, Alfamart yang kadang-kadang sering adep-adepan gitu ya. Mereka pasti tetap punya segmennya sendiri. Tambah lagi Dan mungkin ya segmennya itu juga harus lebih dikuatin juga ya. Kenapa orang milih ke situ gitu, kenapa orang milih ke kita, dan orang milih kita itu adalah karena komunitas sebenarnya. Orang kalau disuruh milih belanja di toko biasa, toko lontong biasa, sama di Indomaret lah ya, kalau udah kepalang sebut merek. Orang pasti milih secara jujur, orang pasti milih Indomaret. Kenapa? Stoknya lebih banyak, pilihan lebih banyak. Kalau mau ambil air aqua 10 biji yang dingin, itu mereka ada gitu. Nah kan di toko kita mungkin aqua dinginnya cuma 2 biji gitu ya, karena chillernya itu gitu kan. Tapi yang membedakan adalah kita harus pegang komunitas. Kita pegang komunitas siapa? Nah, misalnya toko saya pegang komunitasnya adalah pedagang bakso. Ini kita ada kasus yang menarik yang di Singaraja. Dia pegang komunitas pedagang bakso. Jadi di toko dia jual juga macam-macam, tapi untuk peralatan bakso dia paling lengkap. Dia ada bumbu baksonya, jual saus sambalnya, jual saus tomatnya, semua lengkap. Sehingga semua tukang bakso di Singaraja pasti belanjanya toko ini. Itu ya. Loh, jadi kalau orang belanja barang bakso, masa dia nggak beli Indomie situ juga? Pasti beli Indomie situ juga kan? Ya, jadi kita harus tahu siapa, kita pegang komunitas siapa yang kuat gitu tempat kita gitu. Dan Kembali itu lagi segmen ya. pasar ya. Siapa yang jadi semakin niche-nya itu semakin tajam pilihan segmennya, mereka juga akan semakin loyal ya, karena udah tahu nih nyarinya urusan ini nih ke toko yang mana gitu ya. Juga saya selalu pakai perumpamaan konsumen itu seperti berburu, mencari konsumen itu. Kita mau berburu apa dalam konsumen? Kalau kita berburunya semua mau kita buru, kita harus menyiapkan umpan sangat banyak kan. Kalau mau nangkap harimau mesti bawa daging, kalau mau nangkap kelinci mesti bawa wortel, mau nangkap ya macam-macam ya. Tapi kalau kita sangat fokus dengan saya cuma mau nangkap kelinci doang, kita memahami kelinci itu ada di mana. Kita nggak perlu ke atas gunung untuk dapat kelinci, atau nggak perlu ke pantai lah ya untuk dapat kelinci. Kelinci itu dia adanya di balik semak-semak katanya. Ya udah kita perginya ke balik semak-semak aja gitu. Jadi waktu kita nggak terbuang banyak kan. Terus umpan yang kita siapin ya kita tahu ke wortel gitu. Jadi waktu kelinci keluar tuh kita tahu gitu. Jadi semakin detail kita punya segmen pasar, semakin tahu, mungkin kita paham juga sifat-sifatnya mereka dalam berbelanja, berapa barang yang dia suka, wortelnya segede apa yang mereka suka, warnanya kayak apa. Jadi kalau wortelnya warnanya ungu dia nggak akan dimakan gitu ya. Ya. Berinovasi agar kita mau berjualan. Tapi ternyata memang konsumen kita nggak suka inovasi itu. Nah kita harus semakin kita punya segmen pasar yang jelas, akan semakin mudah kita untuk penjual. Dan juga mungkin kita nggak perlu repot-repot menyiapkan banyak sekali produk atau banyak sekali varian gitu ya Jeff ya. Kita punya spesialisasi mungkin dari bahan bakunya atau produknya itu sendiri gitu ya. Jadi range produknya nggak perlu banyak-banyak, tapi fokus di satu atau beberapa yang jadi kekuatannya. Gitu. Iya. Oke, saya ingatkan lagi teman-teman masih bisa bertanya, kita masih punya waktu sekitar 10 menit dan tetap pantau lagi di akhir sesi nanti akan ada kuis mengenai obrolan kita sore ini. Terus Jeff dari
dari pendampingan yang dilakukan oleh Bedo, terutama selama masa pandemi ini, ada nggak sih Jeff, teman-teman ini yang nggak cuman bertahan, tapi juga bisa thriving, atau justru malah omsetnya berlipat-lipat gitu loh, di saat teman-teman yang lain yang mungkin nggak bisa beradaptasi gitu, mereka omset turun gitu ya, nggak apa namanya, bahkan cash flow-nya aja mungkin juga ngos-ngosan gitu. Ada nggak sih kayak kisah sukses gitu ya UKM yang berhasil beradaptasi selama pandemi, dan sebenarnya yang mereka lakukan ini apa nih sih yang membuat mereka berhasil? Mungkin bisa Oke. diceritakan. Iya, sebenarnya yang berhasil adalah mereka yang bisa melihat perubahan perilaku konsumen ya selama pandemi ini gitu. Jadi ada kayak di Padang ada dia ikan lele. Jadi ketika dia pandemi ini justru jualan meningkat. Tapi kalau jual ikan lele itu kan konsumsinya nggak banyak. Jadi dia bikin ikan lele asap. Biasa. Dan itu laku banget karena pas saat pandemi kan orang nyetok makanan ya. Mereka ingin memastikan mereka makanan selalu ada di rumah mereka masing-masing gitu. Dan itu penjualan malah meningkat omsetnya. Jadi saat pandemi ya dia bukannya ini malah senang-senang. Karena turun malah meningkat ininya. Karena dia berhasil melakukan adaptasi, si daging lelenya jadi lebih tahan lebih lama gitu ya, dan bisa dikirim ke tempat yang jauh ya Jeff, kalau kayak gitu ya berarti ya. Dan adaptasi itu nggak selalu berupa perubahan produk ya, bisa jadi adaptasi adalah cara memasarkan gitu. Contohnya ada UKM yang dia bikin mainan anak-anak Popatoy ya dari Malang dia bikin. Nah dia kan selama ini jualnya lewat Facebook, sosial media, tapi nggak pernah menargetkan di luar daerah Jawa Timur gitu. Ketika ini pandemi masuk, dia ikut support lokal, didorong untuk beriklan di luar kota. Kan produknya kan ringan, dikirim pun gampang gitu. Terus cara memasarkannya pun diubah. Jadi kalau selama ini jual menyasarnya mainan anak yang cute gitu, tapi sekarang adalah ngomongin aktivitas antara ibu dan anak gitu ya. Ketika work from home kan ibunya kebanyakan di rumah, anak-anaknya juga di rumah terus seharian, kan lama-lama gila tuh sama anak. Satu gitu ya. Juga ya yang harus 24 jam gitu ngadepin nih. Nih teman-teman yang punya anak kecil ini pasti challenge-nya sama. Aktivitas kan gitu. Aktivitas kan gunting-gunting dan produk-produk yang seperti itu yang melakukan aktivitas sama keluarga antara ibu dan anak, bapak dan anak atau sepupu gitu ya, itu juga akan meningkat. Buktinya kan saat ini berkebun itu meningkat loh, alat-alat berkebun itu meningkat karena bapaknya kan di rumah aja ada rapiin kebunnya gitu. Penjualan tanaman kan meningkat juga ya sekarang jadi apa tuh namanya tadi yang daun yang bolong-bolong itu janda bolong ya. Janda bolong. Gue jadi tren lagi Monstera. Gitu ya. Ganggu. Lagi ini ya. Ya, jadi mereka yang berhasil untuk justru meningkatkan penghasilan mereka atau omset di masa pandemi ini, mereka yang bisa berhasil beradaptasi. Kalau tadi yang disebutkan oleh Jeff, untuk yang dari sektor food, kan bagaimana dia kemudian sistem pengolahannya ya, jadi lebih tahan lama, dan juga dibantu juga untuk pemasaran ke tempat-tempat yang jauh, juga apa namanya activity ya, DIY. Ini kasih kesibukan nih ke kita, berarti Popatoy itu bisa melihat potensi bahwa ini sekarang antara orang tua dan anak-anak semuanya kerja di rumah nih, sekolah di rumah, bapak dan ibunya juga kerja di rumah, padahal anak-anak pasti selalu perlu ya untuk bikin aktivitas biar nggak ngerecokin bapak ibunya saat jum-juman gitu ya. Jadi dia dikasih kesibukan gitu ya. Jadi memang Popatoy ini bisa melipat gandakan omsetnya di masa pandemi karena bisa membidik pasar dan melihat perubahan yang ada di konsumen ya. Juga berkebun juga sekarang bagaimana mereka pengen juga menghasilkan untuk dirinya sendiri ya dari kebun,
melihat prosesnya tumbuh dari bibit dan siap dikonsumsi gitu ya. Dan untuk safety foodnya dia sendiri ya, meskipun hasilnya mungkin nggak banyak, tapi ada rasa bangga gitu ya, bisa menumbuhkan makanannya sendiri gitu ya. Meskipun kebunnya cuma seukurit gitu ya, sawi juga udah nunggunya 30 hari mungkin sekali masak Indomie gitu ya, Jeff ya. Tapi Aku lihat banyak yang jual itu loh, Fit. Jual ini yang kita suka bawain ke dalam pelatihan, bongkol jamur. oh ya 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 ya. Dan itu kayaknya karena lagi laris tuh, jual bongkol jamur. Karena orang akhirnya memetik jamur sendiri kan, daripada mereka ke pasar beli jamur, mereka beli jamur, mereka manen sendiri tiap hari di rumah gitu. Dan aku sekarang lihat di Facebook, Facebook Market itu banyak yang jual gitu. Ya, 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 ya. Ada experience lagi ya. Lagi-lagi kita jual experience, experience lagi orang bisa kayak nanemnya mungkin enggak, tapi rasanya panen aja gitu ya. Harus potensi bisnis sebenarnya. Itu kalau dikemas, kalau saya lihat sekarang mereka cuma jual bongkol doang, bungkus plastik. Kan nggak cantik tuh kalau ditaruh di dapur ya. Mungkin kalau dikemas kardusnya yang cantik, yang bagus gitu ya, atau plastiknya ditutupin pakai sesuatu yang lebih menarik, itu adalah pasar yang bisa kita grab juga sebenarnya. Ya, 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 ya. Apa namanya? Jamur ya, ini ya. Ada experience dan juga pengalaman dan juga dengan packaging yang bagus gitu, orang jadi seru nih, bisa dibuat kayak hiasan juga ya di dapurnya ya. Bikin tahu sendiri gitu ya, kan juga lagi tren bikin tahu sendiri. Sendiri sourdough bread ya. Meskipun hasil akhirnya tetap beda-beda ya, Jeff ya, tiap orang meskipun ada instruksinya, tapi seru gitu ya, coba. Kemarin juga sempat ketemu juga dengan teman anak-anak muda di Bali yang mereka jualan balik lagi kayak berkebun ya, mereka jualan bibit itu di combine, jadi cuman dikit mereka repack lagi gitu ya, dan itu omsetnya luar biasa mereka justru malahan, karena kalau beli sebungkus isinya banyak kan mungkin sayang ya, jadi mereka langsung berbagai jenis sayuran itu di repack dengan quantity yang kecil-kecil dan itu dijual lagi sama dia, itu juga omsetnya luar biasa. Waktu kita tinggal 2 menit lagi nih, Jeff. Saya pengen ada closing nih dari Jeff, kira-kira kayak tips terakhir nih buat teman-teman sebelum kita tutup. Oke. Mungkin tips saya dalam masa pandemi ini adalah selalu menjaga cash flow dan tetap ya, gunakan apa yang sudah kita miliki. Ya, jadi kalau misalnya kita membuat produk baru, cari apa yang sudah kita miliki. Kalau kita melakukan perubahan, aset apa yang sudah kita punya, yang kita sudah ada. Jangan memikirkan untuk buka bisnis baru dengan harus membeli peralatan baru, aset baru. Itu akan menjadi beban ke kita. Jadi sekarang kurangi pengeluaran, tapi tambah masukan ya. Karena masukannya susah gitu ya. Jadi jangan berusaha, kalau bisa nggak keluar. Kalau mau bikin kue gitu, sekarang saya mau bikin kue deh gitu. Bikin kue kan nggak harus punya oven, ya. Lihat apa yang kita punya di dapur. Kalau punyanya teflon, panci teflon, kita bisa bikin dadar gulung kan gitu. Nggak harus bikin roti Korea gitu. Ya, lihat apa yang kita punya dan utilize gitu. Ya, oke, terima kasih banget Jeff untuk acara sesi sharingnya. Kita teman-teman pantau terus di TM Share, kita akan keep update untuk